Kala itu cuma hari sekolah biasa dan aku sedang membereskan lokerku ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan dan memperhatikan kalau semua orang sedang menatap sesuatu. Oke, jadi ternyata itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Karena cewek cantik ini berjalan di koridor seperti landasan pacu atau semacamnya. Kenapa semua orang ternganga saat melihatnya, langsung menyambutnya dan menempelkan buku catatan di wajahnya untuk ditandatanganinya. Kupeluk bukuku dan bergumam, astaga, tidak ada yang istimewa darinya. Jadi, namaku Lily dan aku hanyalah cewek biasa. Keluargaku ya normal-normal saja, penampilanku normal, dan status sosialku ya itu juga normal. Aku cuma menjalani hidup, itu saja. Tidak ada hal menarik yang pernah terjadi pada cewek biasa sepertiku. Oh, aku mau jadi seperti cewek-cewek yang berpenampilan sempurna di Instagram. Mereka sangat sempurna dengan kulit bersih, baju keren, dan rambut berkilau. Tapi cewek-cewek itu berbeda. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Oh, baiklah, setidaknya aku masih punya buku-bukuku, sahabatku Sarah, dan pacarku yang manis, Brian. Tapi ini semua berubah ketika Stacy tampil memukau di sekolah dengan penampilannya yang sempurna. Dan rutinitas aku sangat manis dan ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana jika dia memiliki wajah yang cantik dan pernah masuk ke dalam beberapa acara TV? Di balik kilauan palsunya, dia jelas tidak secantik itu. Aku masuk ke kelas bahasa Inggris dan melihatnya duduk di meja di sebelah mejaku. Bagus. Aku bahkan tidak bisa duduk karena semua orang mengelilinginya, menanyakan pertanyaan bodoh seperti, "Shampoo apa yang kamu pakai?" Dan, "Apa kamu mendapat istirahat camilan saat syuting?" Astaga, beri aku waktu istirahat. Lalu ketika aku akhirnya berhasil duduk, dia tersenyum padaku. Dan dengan suara manis yang menyakitkan hati berkata, "Hai, kuharap tidak apa-apa aku duduk di sini. Aku Stacy." Ya, tentu saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi di dalam hati kemarahanku sudah memuncak. Menurut cewek ini, siapa dia? Jadi kenapa memangnya jika dia cantik? Aku yakin dia hanya peduli pada penampilannya dan tidak pernah belajar. Ya, semua orang akan segera menyadari betapa bodohnya dia. Lalu, suatu saat jam istirahat, Stacy si boneka Barbie yang masih hidup menyarankan agar kami membuat buku tahunan. Dan sekarang semua orang memperlakukannya seperti dia berhasil mendamaikan dunia atau semacamnya. Kalian tahu apa yang paling parah? Aku sudah bilang begitu selama bertahun-tahun belakangan, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Dan coba tebak siapa yang menerima begitu banyak kartu selamat datang dan surat cinta, hingga terjatuh dari lokernya dan menghalangi lorongnya. Ya, Stacy. Astaga, sudah berminggu-minggu. Kapan ini akan berhenti? Aku benci cara dia berterima kasih kepada semua orang dan tersipu. Aku perlu berada di dekat orang waras yang tidak mengira matahari bersinar dari dirinya. Dan dia ada di mana-mana. Itu membuatku mual. Tapi syukurlah waktu makan siangnya. Itu menjadi satu-satunya waktu damai dalam sehari bagiku. Saat aku bisa berkumpul dengan Sarah dan tidak perlu mengkhawatirkan Stacy. Tapi, apa ini? Apa yang dilakukan boneka Barbie itu sambil duduk di meja kami dan berbicara dengan sahabatku? Aku berjalan ke sana dan meletakkan nampanku di sebelah Sarah. Oh, hai Lily. Stacy baru saja mengatakan hal yang paling lucu. Bagus, gumamku pelan. Makan siang cobaan berat. Sarah mengabaikanku dan terus menanyakan pertanyaan bodoh kepada Stacy seperti, apa lawan mainmu Kyle sama gantengnya di kehidupan nyata? Dan, bagaimana kamu memadukan rok bermotif dan kaos berwarna? Kemudian pada hari itu karena tumpahan cat di karya seni, aku terlambat 5 menit keluar. Sarah setuju untuk mengantarku pulang, tapi ketika aku pergi ke tempat parkir, mobilnya tidak ada di sana. Lalu aku memeriksa ponselku dan melihat dia mengirimiku pesan. Kamu di mana? Aku sudah tidak sabar, jadi aku pergi dulu bersama Stacy. Sampai jumpa besok, X. Apa? Apa dia meninggalkanku untuk memberikan tumpangan palsu itu? Kami sudah berteman sejak kecil. Bagaimana dia bisa tertipu karena tindakan Stacy dan membuang persahabatan kami begitu saja? Merasa marah ku balas pesannya. Kamu meninggalkanku karena si populer itu? Bagaimana kamu bisa? Aku mengerti, yang baru masuk, yang lama keluar. Terima kasih banyak. Ponselku berbunyi saat dia menjawab. Lily, kamu tahu bukan seperti itu. Rumahmu dekat dari sekolah, sementara rumah Stacy jauh dan dia harus kembali tepat waktu untuk bersiap-siap untuk jadwal syutingnya. Lebih marah dari sebelumnya, aku langsung mengetik pesan balasan. Terserah. Sayang sekali kamu akan selalu menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk tumpangan gratis. Lalu kulemparkan ponselku ke tempat tidur. Aku sudah muak. Sarah telah menentukan pilihannya dan berteman dengan si palsu itu. Daripada aku, Sarah mungkin telah jatuh ke dalam perangkat Stacy, tapi setidaknya aku masih punya Brian, ya kan?
Suatu sore aku sedang berbicara dengannya di halaman sekolah ketika Stacy terhuyung-huyung lewat. Bahkan usahanya berjalan terlalu keras pun menyebalkan. Dia tersenyum ke arah Brianku. Lalu dia dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan buku yang dipegangnya. Aku meraih lengan Brian untuk menghentikannya mendekat, tapi dia melepaskan diri dari cengkramanku dan tetap menghampirinya. Aku melihat dia membantunya mengambil buku-bukunya, dan dia tersipu dan mengucapkan, "Terima kasih." Dia yang terburuk. Ketika dia berjalan kembali ke arahku dengan seringai lebar di wajahnya, aku tak tahan lagi, jadi aku berteriak padanya. "Beraninya kau meninggalkanku untuk membantunya?" Dia menatapku dengan bingung. "Lily, aku cuma membantunya." Ya, benar. Kamu tahu dia sengaja menjatuhkannya untuk menarik perhatianmu. Tapi kamu tetap mendatanginya karena menurutmu dia lebih cantik dariku. Dia menghela napas. Kamu konyol. Tahukah kamu, aku tidak bisa lagi menghadapi rasa cemburu egoismu. Anggap saja hari ini sudah selesai. Kita putus. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana mengawasinya, berharap dia menjadi tenang dan kembali. Namun dia tidak melakukannya. Ini semua salah Stacy. Dia telah mencuri sahabatku dan pacarku. Tidak lagi, ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa dia tidak begitu sempurna. Aku menelusuri halaman media sosialnya untuk mencari ide. Dan langsung terlihat bahwa dia memikat para cowok dengan perut kencang yang mengendarai sepeda motor. Sangat mudah ditebak. Kutemukan situs web di mana aku bisa memperkerjakan seorang cowok untuk mempermainkan hatinya. Lalu membuangnya. Sudah saatnya dia menyadari betapa menyebalkannya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Hah! Aku menemukan cowok sempurna bernama Josh. Dia berusia 19 tahun, seorang pecandu gym, dan dia punya sepeda motor. Wah, dia mahal, tapi itu sepadan kan? Aku mengatur untuk menemuinya di kedai kopi setempat, dan ya ampun, dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk menjadikannya milikku. Jadi kesepakatannya adalah dia akan menggoda Stacy, membuatnya sangat mencintainya, dan kemudian putus dengannya. Senin berikutnya aku keluar dari sekolah dan melihat motor Josh diparkir di dekat gerbang sekolah, sambil memegang helmnya dan tampak seperti dia seorang bintang film. Tentu saja, setiap cewek menatapnya, tapi dia langsung menuju Stacy. Lalu, 1 minggu kemudian, aku melihatnya menjemput Stacy dari sekolah. Wah, aku tahu itu. Aku telah memilih orang yang tepat. Josh adalah seorang penakluk wanita. Mereka terlihat sangat dekat dan aku harus mengingatkan diri sendiri kalau dia hanyalah seorang aktor dan dia melakukan pekerjaannya. Hahaha, dia pasti akan sangat patah hati. Tapi beberapa minggu kemudian dia masih menjemputnya. Hah? Kenapa dia belum putus dengannya? Jadi aku menelponnya dan bertanya, "Kenapa lama sekali?" Dia menjawab bahwa dia akan segera melakukannya. Dia hanya membuatnya semakin jatuh cinta padanya sebelum dia melakukannya. Hahaha, sadis. Berminggu-minggu berlalu dan dia masih belum mengakhirinya. Lalu aku sedang berjalan melewati bioskop. Aku melihat mereka di sana sedang berciuman. Apa? Ini bukanlah rencananya. Karena marah, aku mengatur untuk menemuinya keesokan harinya di kedai kopi. Dia jalan mendekat dan tidak bisa menatap mataku saat dia berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin." Kenapa? Apa kamu jatuh cinta padanya atau semacamnya? Kataku bercanda. Terjadi keheningan yang lama. Lalu dia melihat ke arah meja dan bergumam. Ya, benar. Kenapa hanya aku satu-satunya di planet ini yang bisa melihat betapa palsunya dia? Terima kasih padanya, aku kehilangan sahabatku, pacarku, dan sekarang tabunganku. Cukup sudah. Aku harus melabraknya. Keesokan harinya sepulang sekolah aku mencoba menemukannya tapi dia tidak bisa ditemukan. Kemudian ketika aku melewati taman sekolah, aku melihatnya duduk di sana. Kena kau. Sudah saatnya memberitahunya apa yang aku pikirkan tentangnya. Aku bergegas menghampirinya dan membuka mulutku untuk berbicara, tapi, kenapa dia menangis? Saat dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Lily, apakah ada kemungkinan kamu bisa membantuku?" Aku menatapnya dengan tidak percaya apakah dia mengira aku berada di bawah pengaruhnya dan akan menuruti perintahnya. Tapi kemudian aku melihat apa yang dia tangisi. Di tangannya ada esai bahasa Inggris dan huruf F besar di atasnya. Jadi aku menjawab, kenapa aku? Kamu pintar sekali. Kamu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan benar. Aku tidak ingin dihakimi berdasarkan nilai burukku. Itu sebabnya aku tinggalkan sekolah lamaku. Anak-anak lain menyebutku si cantik tanpa otak. Aku pindah ke sini untuk memulai awal yang baru. Tapi sekarang aku masih gagal. Oke, jadi pada saat itu aku menyadari bahwa ada hal-hal yang aku kuasai. Nilaiku bagus, dan aku cukup hebat dalam mengingat fakta. Aku begitu dibutakan oleh rasa iri hingga kehilangan fokus pada hal-hal ini dan hanya melihat apa yang tidak kumiliki. Semua ini bukan salah Stacy. Dia tidak pernah benar-benar melakukan hal buruk kepadaku. Aku mengarang semuanya di kepalaku karena aku iri padanya. Jadi aku duduk di sebelahnya dan berkata, "Tidak ada yang akan memanggilmu seperti itu karena aku akan membantumu belajar. Kamu mau?" Dia memberiku senyuman penuh harap dan aku mengangguk. "Terima kasih banyak." Dia memelukku.
Jadi begitulah cara Stacy berubah dari musuhku menjadi temanku. Dia sebenarnya cewek yang sangat manis dan baik hati. Tidak heran mengapa semua orang sangat mengaguminya. Dan aku salah menilai dia dari penampilannya dan tidak memberinya kesempatan yang adil. Dia masih bersama Josh dan dia tidak tahu kalau aku mempekerjakannya untuk menghancurkan hatinya. Tapi hey, dia sekarang punya pacar keren yang memujanya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kompensasi, ya kan? Brian dan aku masih putus. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini yang terbaik. Aku tahu aku bereaksi berlebihan, tapi dia menyerah begitu saja. Dan iya, aku mau mencari cowok yang tidak melakukan itu. Kalau masalah Sarah, aku pergi ke rumahnya dengan tas penuh permen favoritnya dan aku meminta maaf karena telah menjadi orang yang cemburu. Beruntungnya aku, dia memaafkanku. Sekarang, Sarah, Stacy, dan aku telah menjadi teman baik. Sarah dan aku sama-sama membantu Stacy belajar, dan dia memberi kami tips fashion. Dan tahukah kalian, aku menyadari bahwa aku cantik. Aku hanya perlu menemukan gayaku. Jadi akhirnya aku belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Yang penting kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan biarkan orang lain berkonsentrasi untuk menjadi diri mereka sendiri. Pernahkah kau biarkan dirimu sendiri begitu terselimuti kebencian hingga kau ubah seluruh hidupmu untuk balas dendam kepada seseorang? Nah, itu tepatnya apa yang aku lakukan. Dan itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku Clara dan umurku 25 tahun. Ini semua bermula 5 tahun lalu saat pacarku Jason keluar negeri ke Prancis untuk belajar. Kami sangat dimabuk cinta saat itu dan tak mudah saling berjauhan. Tapi herannya kami berhasil mengatasinya dengan baik. Jason bahkan berjanji akan menikah denganku setelah kembali. Namun setelah beberapa bulan dia pergi, dia mulai menjauh. Dia tak lagi setiap hari menelponku dan hampir tak pernah membalas pesanku. Kukira mungkin dia hanya sibuk dan stres harus menjalani kehidupan barunya sementara melawan kerinduannya padaku. Jadi kuputuskan melakukan hal nekat dan terbang ke Paris untuk memberinya kejutan di hari ulang tahunnya yang akan datang. Aku tak berpikir panjang. Aku hanya dengan penuh semangat naik pesawat lalu naik taksi ke apartemennya. Tapi, ya, di saat aku melihatnya berjalan di lobi, aku langsung menyesalinya. Di sanalah Jason, tapi dia tidak sendiri. Dia sedang berpelukan dan berciuman dengan gadis lain, dan dia bahkan naik ke atas bersamanya. Darahku rasanya mendidih dan aku ingin berteriak, tapi sebaliknya aku hanya pergi. Aku sangat kecewa, tapi juga sangat marah. Bagaimana bisa dia mengkhianatiku seperti itu? Pergi jauh-jauh hanya untuk melihat pacarku mengkhianatiku tepat di depanku adalah hal yang buruk. Dan kukira hidup tak akan lebih buruk dari ini, tapi ternyata aku salah. Segalanya akan jauh memburuk. Setelah meninggalkan tempat tinggalnya, kupesan hostel terdekat dan menangis sendiri hingga terlelap. Momen berikutnya aku terbangun mencium bau terbakar. Ya Tuhan, hostelnya kebakaran. Aku beruntung bisa keluar dari sana hidup-hidup. Tapi aku terbakar parah dan tertinggal bekas luka besar di wajahku. Di sanalah aku, patah hati dan terpanggang kering di negeri orang, di mana aku tak kenal siapapun dan tak bicara bahasanya. Tak pernah aku merasa begitu kesepian. Dan buruk rupa seumur hidupku. Saat kulihat cermin, semua yang kurasakan hanyalah kemarahan dan dendam terhadap Jason. Dia sudah menghancurkan hidupku dan dengan apapun caranya akan kubuat dia membayarnya. Setelah aku pulih, aku naik pesawat dan terbang kembali ke USA. Itulah saat aku mulai merencanakan balas dendamku. Ada beberapa hal yang ingin kulakukan, tapi yang pertama, operasi plastik. Segera setelah aku lulus, aku melakukan perbaikan wajah menyeluruh. Aku bahkan mengganti namaku, pindah ke apartemen baru dan tinggal dengan identitas baru. Hidupku cukup menyedihkan. Jadi yang kuinginkan sekarang adalah memulai dari awal lagi. Dan itu berhasil. Setelah operasi, aku berubah jadi orang yang benar-benar berbeda. Persis seperti yang kuinginkan. Ditambah lagi, aku bahkan lebih cantik daripada saat sebelum kecelakaan. Aku merasa luar biasa dan tak sabar untuk memulai hidup baru lagi. Tentu saja, aku harus bekerja banting tulang untuk membayar biaya operasi plastik itu. Tapi itu sungguh sepadan kan? Lebih dari itu juga bagaimana caraku berusaha sebisa mungkin membangun karirku sendiri. Jason akan menyesal sudah berselingkuh dariku seumur hidupnya. Itu yang pasti. Dan sesuai rencana, setelah 3 tahun bekerja keras, akhirnya aku dipromosikan ke posisi manajemen di perusahaan konstruksi di tempatku bekerja. Dan jadi wanita cantik dan sukses yang dikagumi banyak orang. Dan di saat yang sama, beberapa temanku menyebutkan bahwa Jason akhirnya kembali ke Paris dan bekerja untuk sebuah perusahaan firma arsitek besar. Aku hampir tertawa saat mendengar nama perusahaannya. Itu adalah perusahaan mitra baru kami.
Semuanya akan jadi menyenangkan. Teman-temanku juga memberitahuku bahwa dia membawa pacar Prancisnya kembali ke USA bersamanya dan mereka akan segera menikah. Apa? Dia akan menikah? Mereka kelihatannya bahagia bersama ya? Pantas saja bertahun-tahun dia tak berusaha menghubungiku sama sekali. Setelah aku memergokinya selingkuh, aku langsung menghilang. Aku bisa saja mati sepengetahuannya. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Ini bahkan membuatku lebih membencinya. Tak mungkin seorang pengkhianat bisa hidup bahagia seperti itu. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah waktunya menjalankan rencanaku. Pertama, ku bilang pada atasanku aku akan mengerjakan proyek dengan firma Jason. Paling tidak dengan cara ini aku akan punya alasan untuk mendekatinya. Pada perjumpaan pertama, aku memastikan aku terlihat secantik mungkin dan menunggu dengan gelisah. Tentu saja, Jason tak mengenaliku. Dan wah, kalian pasti percaya. Dia terus menatapku dan menggodaku. Menurutku itu lucu sekali. Jadi aku terus menggoda balik dan akhirnya dia paham isyarat itu dan mengajakku keluar. Dasar brengsek. Sekarang aku tahu kenapa aku ditinggalkan di masa itu. Meskipun dia sudah mempunyai tunangan, dia bisa dengan santai menggoda yang lain. Kasihan tunangannya. Aku terus mengikuti permainan ini dan bahkan berencana untuk berteman dengan tunangannya Valerie. Aku tahu dia nongkrong di kafe tertentu, jadi suatu hari aku pergi ke sana dan tak sengaja menabraknya. Menumpahkan air di bajunya yang cantik. Aku terus saja minta maaf dan mengatakan padanya aku akan membayar supaya pakaian itu dicuci kering. Dan akhirnya kami mulai ngobrol dan cocok. Kami bertukar nomor dan bertanya apa dia mau pergi belanja kapan-kapan. Yang mana dia setuju. Ini terlalu mudah. Beberapa hari kemudian kami pergi belanja dan tak lama dia mulai curhat padaku soal betapa kesepiannya dia. Dan selain dari pacarnya, dia tak kenal siapapun di sini. Aku tersenyum manis dan memberitahunya aku akan senang menjadi sahabatnya. Dan di saat yang sama, Jason dan aku berkencan. Aku berpura-pura jatuh cinta padanya, meski di dalam hati aku sangat marah padanya. Aku bahkan memberitahunya aku akan berbagi dokumen kerja rahasia dengannya jika dia memanjakanku dan memperlakukanku seperti seorang putri. Dia tampak benar-benar jatuh cinta denganku dan menghabiskan seluruh waktu luangnya mengajakku makan malam dan memberiku hadiah-hadiah mahal. Sepertinya dia sudah tak tertarik dengan Valerie. Jelas, Valerie datang padaku dan memberitahuku kalau dia sangat sedih karena hari pernikahan sudah semakin dekat. Tapi tunangannya hanya bersikap dingin dan bertingkah aneh. Di satu sisi aku menenangkan dan menyemangatinya, tapi di sisi lain aku menggoda Jason dan menguras sebagian besar uangnya. Dia bahkan menuliskan namaku untuk kontrak rumahnya, jadi pada dasarnya aku memiliki rumahnya. Kalian tahu, aku ingin Jason merasakan sakitnya dikhianati oleh orang yang dia percayai. Suatu hari, Valerie menelponku sambil menangis dan mengatakan dia curiga pacarnya menemui orang lain. Aku bertanya padanya siapa nama pacarnya dan di mana dia bekerja dan mengatakan dia tak perlu khawatir, aku akan membantu mencari tahu. Beberapa hari kemudian, kukirimkan foto-foto pada Valerie berisi Jason yang selingkuh denganku. Tapi tentu saja kusembunyikan wajahku. Bagaimanapun, itu merupakan bukti yang cukup untuk membuatnya menderita. Kemudian kukatakan pada Valerie, sepertinya pacarnya bekerja dengan gadis lain di sebuah proyek. Dan Valerie bisa membalas dendam dengan menghancurkan proyek ini. Dengan cara itu, dia tidak bisa bekerja dengan gadis ini lagi. Valerie benar-benar percaya itu. Ini gila. Keesokan harinya aku dengar dari kolegaku kalau tunangan Jason yang gila sudah menghancurkan rancangan akhir untuk desain proyek kedua perusahaan tersebut. Dia menumpahkan air di laptopnya dan melemparkannya ke tanah. Sementara tenggat waktu semakin dekat dan sudah terlalu terlambat untuk memulai dari awal. Rupanya atasannya murka dan langsung memecatnya. Kontrak ini bernilai jutaan dolar dan dia mengacaukan segalanya. Aku salut dengan Valerie. Dia bahkan tak memikirkan tindakannya. Sebodoh itukah dia? Hah, itu pantas untuk Jason. Akhirnya karma datang dan menggigit pantatnya. Sore itu aku datang ke rumah mereka. Jason sekarang tak punya pekerjaan, tak punya uang, dan dia akan kehilangan tunangannya dan rumah ini juga. Ku ketuk pintunya dan saat Valerie membukanya, dia terkejut melihatku. Tapi tak seterkejut dia nantinya. Jason melihatku dan kelihatan seperti akan pingsan. Kejutan, kataku. Hai Jason, saat ini Valerie tampang bingung dan berkata, tunggu, kalian berdua kenal? Aku hanya tertawa dan berkata, memang begitu Valerie. Nyatanya aku adalah wanita lain yang berselingkuh dengan Jason. Dan tak hanya itu, aku sebenarnya adalah mantan Jason. Kemudian aku berpaling ke Jason. Itu benar, Jason, ini aku, Clara.
Valerie, saat dia datang ke Paris, dia pacaran denganku. Lalu kemudian dia mengkhianatiku denganmu. Jadi aku ini sedang membalas dendam manisku. Mereka berdua tampak benar-benar tercengang. Dan bukannya memakiku, mereka malah mulai saling bertengkar. Valerie berteriak, "Teganya kau!" Jason berteriak balik, "Kau gila. Kalau kau tidak menghancurkan laptopku, semuanya tak akan jadi seperti ini." "Oh, yang benar, kalau kamu tak berselingkuh dariku, aku tak mungkin lakukan itu," Valerie berkata sembari pecah tangisannya. Tak lama dia mengetahui kalau rumah itu jadi milikku sekarang. Dan juga semua uangnya. Dan itulah saat semuanya menjadi runyam. Aku hanya berdiri di sana mengagumi betapa hebatnya pembalasan dendam ini. Akhirnya mereka putus satu sama lain dan aku memutuskan untuk mengusir mereka keluar dari rumah. Jadi rencana balas dendam yang kusimpan dalam hati bertahun-tahun ini sukses. Tapi hanya ada satu masalah. Harga yang kubayar tidaklah kecil. Saat aku muncul di kantor, semua orang berbisik tentangku. Mengatakan kalau proyek yang kulakukan gagal total. Dan itu karena aku menggoda pria dari firma mitra kami. Bahkan saat dia akan menikahi tunangannya. Itu adalah bencana, reputasiku hancur. Aku tak bisa menghadapi semua orang yang menentangku, jadi aku mengundurkan diri. Kuputuskan untuk menghabiskan sementara waktu berada di rumah, berusaha menjernihkan pikiranku. Aku tak paham, kuhabiskan bertahun-tahun merumuskan balas dendam ini dan sekarang saat semuanya akhirnya berhasil, kenapa aku merasa sangat bersalah? Aku begitu terjebak dalam upaya menghancurkan hidup Jason. Aku tak memikirkan bagaimana hal itu juga berdampak pada hidupku. Aku sudah berhayal. Yang terpenting, kegembiraan dan rasa puas melihat mereka berdua keluar dari rumah itu hanyalah sementara. Dan yang tersisa setelahnya hanyalah perasaan hampa. Apa yang sudah aku perbuat? Aku hanya menghancurkan hidup orang lain. Terutama Valerie. Dia tidak bersalah atas semua ini. Bagaimana bisa aku begitu kejam? Suatu hari, saat aku menyusuri jalan, kulihat dia sedang berada di halte bus dan terlihat sangat sedih dan kurus. Dan itu menyesalkan hatiku. Gadis malang itu tak pantas menerima hal ini. Aku tak bisa hanya berdiri di sana dan tak lakukan apa-apa. Aku harus minta maaf. Jadi aku lari menyeberang jalan, tapi saat tiba di sana busnya sudah datang dan dia pun pergi. Kuputuskan untuk menelponnya saja. Aku bertanya apa bisa kami bicara, dan awalnya dia menolak. Tapi begitu aku minta maaf dan memberitahunya betapa tak enaknya perasaanku atas semuanya, dia setuju untuk menemuiku. Aku memegang kunci rumah lamanya saat dia berjalan ke arahku, dan kuberikan kunci itu. Dia terkejut, tapi kemudian aku mulai menjelaskan. "Valerie, aku minta maaf. Aku tak ingin menyakitimu. Hanya saja Jason menghancurkan hatiku. Dan selama bertahun-tahun yang kupikirkan hanyalah bagaimana cara menghancurkan hidupnya. Seperti dia sudah menghancurkan hidupku. Aku tak sadar kamu begitu baik. Dan sekarang aku tahu betapa jahatnya aku padamu. Kamu tak pantas menerima ini sama sekali. Kamu mempercayaiku dan aku benar-benar mengkhianatimu." Awalnya Valerie tak berkata apapun. Kemudian dia mulai berteriak padaku mengatakan bahwa dia sudah menganggapku sahabatnya. Dan dia merasa sangat bodoh karena percaya padaku. Di saat ini, aku mulai menangis. Aku ini seorang monster. Begitu aku mulai menangis, ada sesuatu yang berubah dalam diri Valerie. Dia memelukku. Aku tak percaya ini. Setelah semua yang kulakukan padanya, dan dia masih ingin memelukku. Kami berdua berpelukan dan menangis. Dan ya, akhirnya ada hal baik yang datang setelah semua kekacauan ini. Aku mendapatkan teman, dan secepatnya temanku ini akan jadi sahabatku. Pastinya begitu. Untuk kalian, jujur saja, aku tak menyarankan kalian sia-siakan waktu membalas dendam. Kubuang bertahun-tahun kehidupanku terobsesi menyakiti Jason. Dan pada akhirnya, itu hanya menyakitiku dan Valerie malang yang tak bersalah. Dari pengalamanku sendiri, aku hanya ingin memberitahu kalian, jadilah orang yang berbesar hati, dan hiduplah untuk dirimu sendiri, bukan orang lain. Hai teman-teman, aku Sam, dan ada cerita gila yang mau aku ceritakan ke kalian semua. Tapi, pertama-tama, izinkan aku menanyakan ini. Pernahkah kamu berpura-pura menjadi gay agar bisa dekat dengan seorang cewek? Tidak usah membersihkan telingamu, kamu tidak salah dengar. Gila ya? Baiklah, belilah popcorn dan lanjutkan menonton. Karena aku akan menceritakan semuanya kepada kalian. Semua dimulai dengan pacar masa kecilku Janet. Kami bersama selama 9 tahun, dan telah hidup bersama selama 4 tahun. Pertanyaan paling umum yang dilontarkan teman dan keluarga kita kepadaku adalah, kenapa kamu belum melamar? Aku selalu melontarkan lelucon tentang hal itu dan mengatakan sesuatu seperti, semuanya ada pada waktunya. Tapi sebenarnya kami berdua masih sangat muda dan aku belum merasa siap untuk mengambil risiko itu. Tapi yang pasti, kami akan menikah pada akhirnya.
Lalu, suatu hari di tempat kerja, aku dan tim mendapat pujian tinggi atas proyek besar yang berhasil kami kerjakan. Untuk merayakannya, aku mengundang mereka ke rumahku untuk merayakan istirahat makan siang pizza. Aku tahu Janet bekerja dari rumah, tetapi menurutku dia tidak keberatan. Maksudku, siapa yang tidak mau makan pizza? Aku mengajak rekan-rekanku ke tempatku sambil berkata, "Hai sayang, aku pulang." Kemudian kakiku tersangkut sesuatu, dan aku hampir terjatuh. Aku mengulurkan tangan untuk membebaskan diri dan mengangkat bra. Saat itulah aku melihat ada bekas pakaian berserakan di lantai. Lalu aku mendengar suara erangan datang dari kamar tidur. Ya Tuhan, tolong jangan. Jika dia melakukan apa yang kupikirkan, aku akan membanting kepalaku ke dinding. Dan coba tebak, aku masuk ke kamar tidur dan di sana ada Janet. Di tempat tidur kami bersama cowok lain. Mereka begitu sibuk sehingga mereka bahkan tidak memperhatikanku. Jadi aku terbatuk keras untuk menarik perhatian mereka. Dia kelihatan sangat kaget, lalu tergagap. "Sam, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak bekerja?" Wow, cewek ini bahkan berani menanyaiku. Aku menjawab, "Oh, sekarang kamu tiba-tiba peduli padaku. Bukankah akulah yang seharusnya bertanya, apa yang kalian lakukan?" Aku tidak percaya ini. Kemudian aku keluar dari sana dan kembali ke ruang tamu di mana semua rekanku berdiri di sana sambil melongo ke arahku. Oh tidak, aku sudah melupakan mereka. Aku mencoba untuk tetap tenang saat aku dengan sopan meminta mereka pergi, dan juga mengatakan kalau aku mungkin akan sedikit terlambat untuk kembali bekerja. Kemudian cowok itu muncul dan mulai mengambil pakaiannya dari lantai. Aku sangat marah. Aku mengambil celananya dan salah satu sepatu Keds-nya dan membuangnya ke tempat sampah. Bersenang-senanglah mencium bau sampah sepanjang hari. Brengsek. Setelah dia pergi, aku bertanya pada Janet kenapa dia melakukan itu. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah atau malu. Dia hanya duduk di sana sambil berpikir bahwa dia sudah menungguku untuk melamar selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah melakukannya. Usianya tidak bertambah muda, dan dia merasa seperti menyia-nyiakan hidupnya dengan seseorang yang sepertinya tidak bisa berkomitmen penuh padanya. Apa? Ini tidak masuk akal. Tentu saja, aku berencana melamar. Maksudku, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, dia cuma perlu menunggu. Tapi tidak, dia malah berselingkuh dengan cowok yang bahkan tidak terlihat selevel denganku. Maksudku, ayolah, setidaknya pilih seseorang yang mirip Kapten Amerika, maka itu akan menjadi kompetisi yang adil. Tentu saja, Janet dan aku putus setelah itu. Syukurlah aku tahu dia penipu sebelum aku benar-benar menikahinya. Sungguh beruntung bisa lolos darinya. Phew. Oke, siapa yang aku coba bercanda? Kenyataannya adalah aku patah hati, dan yang lebih parah lagi, semua orang di tempat kerja tahu apa yang telah dia lakukan. Satu-satunya hal yang membuat aku terus maju adalah malam-malam yang diisi es krim dengan menonton film horor murahan. Pada suatu malam, beberapa teman cowokku muncul dan bersikeras mengajakku keluar. Aku tidak ingin pergi kemanapun, tetapi teman-temanku tidak menerima jawaban tidak. Tak lama kemudian, aku berada di bar sambil minum bir dan mendengarkan teman gayku bercerita tentang betapa hebatnya pacarnya. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia ada benarnya. Cewek itu suka memerintah, mengontrol, dan selalu tampak terburu-buru untuk mencapai tonggak kehidupan. Tapi cowok tidak seperti itu. Tiba-tiba aku punya ide. Aku sangat muak dengan cewek, tapi kenyataannya aku kesepian. Jadi, kenapa aku tidak mencoba berkencan dengan seorang cowok? Ya, aku tahu itu kedengaran gila, tapi terserahlah. Siapa tahu mungkin aku benar-benar gay dan ditakdirkan untuk bersama seorang cowok. Jadi, malam itu saat aku sampai di rumah, aku mengunduh aplikasi kencan dan mulai mencari cowok idamanku. Tidak lama kemudian, aku bertemu Grant. Dia memakai kaos Stranger Things dan dia menarik. Meskipun tentu saja tidak setampan aku. Kami mulai mengobrol dan beberapa hari kemudian dia mengajakku berkencan. Dan aku setuju. Kami pergi ke restoran cepat saji dan makan burger berminyak, yang dibenci Janet. Lalu kami membicarakan film superhero, yang juga dibenci Janet. Sungguh menyegarkan berada bersama seseorang yang tidak menghitung kalori atau takut dibilang culun. Aku berjalan pulang dengan perasaan positif, tetapi saat aku melewati kafe bubble tea, sesuatu jatuh di udara dan membasahiku. Apa-apaan? Dan apa yang kurasakan? Itu sangat manis. Aku melihat diriku sendiri dan apakah itu bubble tea? Aku tidak percaya. Seseorang baru saja melemparkan secangkir bubble tea ke kepalaku. Aku melihat sekelilingku untuk mencari pelakunya. Saat itulah aku melihat seorang cewek yang tampak kaget berlari ke arahku. Dia menggumamkan sesuatu tentang rasa bersalahnya dan bagaimana dia mengincar pacarnya tapi gagal. Saat ini suasana hatiku sedang buruk, jadi aku berkata padanya, "Hei, bidikanmu jelek." Lalu aku pergi. Astaga, yang dilakukan semua cewek membuatku kesal. Aku sudah selesai dengan mereka. Jadi, ketika Grant mengajakku berkencan lagi, aku menjawab iya. Kami berakhir di sebuah kafe sehingga kami bisa mengobrol sedikit. Tiba-tiba Grant mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tarik tanganku kembali? Tapi itu tidak sopan. Yang aku mau hanyalah segera keluar dari dilema ini. Jadi aku mengoceh tentang mengingat aku harus bertemu orang tuaku. Lalu aku segera keluar dari sana. Oke, jadi aku mendapat pencerahan. Aku 100% bukan gay.
Syukurlah kami berhenti berpegangan tangan, tapi dia mencoba menciumku. Aku mungkin akan pingsan karena kaget. Tiba-tiba ponselku berbunyi, bip. Itu adalah pesan dari sepupuku yang menyebalkan. James, dengan foto terlampir. Ya Tuhan, itu aku dan Grant yang berpegangan tangan. Kenapa aku tidak menyadari kalau James berada di kafe yang sama dengan kita? Pesannya berbunyi, berikan koleksi action figure Avengersmu atau aku kirimkan ini ke orang tuamu. Apa? Bukankah dia punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain memerasku? Tidak mungkin aku akan memberinya koleksi berhargaku. Jika aku melihatnya, aku bahkan akan memukul kepalanya karena tindakan kekanak-kanakan ini. Aku mengabaikan ancaman kosongnya, si idiot itu tidak bisa membuatku takut. Aku memutuskan kalau aku perlu istirahat dari berkencan. Mungkin aku memerlukan hobi baru seperti membaca. Ya, membaca akan menjadi cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian. Jadi, keesokan harinya aku pergi ke toko buku dan tiba-tiba aku melihat Janet. Oh, bagus. Apa yang dilakukan di sini? Aku ketakutan. Jadi aku mengambil buku terdekat dan berpura-pura membacanya. Phew, dia tidak melihatku bukan? Lalu tiba-tiba aku mendengar suaranya berkata, Sam, apakah itu kamu? Aku menurunkan buku itu dan memaksakan senyum palsu dan membalas salamnya. Lalu dia menunjuk ke buku yang aku pegang dan berkata, apa itu untuk keponakanmu? Melihatnya membuatku bingung. Jadi aku bergumam, tidak, ini untukku. Dia menatapku dengan aneh lalu berkata, oh, aku tidak sadar kamu menyukai novel semacam itu. Apa? Aku melihat buku yang kupegang. Oh, bagus sekali. Aku sedang memegang The Sisterhood of the Traveling Pants. Aku hendak memberikan klarifikasi ketika tiba-tiba seorang cowok tampan muncul dan meletakkan tangannya di pinggang Janet. Sam, ini Nick, tunanganku. Dia menunjukkan padaku cincin berlian besar di jarinya. Si Nick ini menjabat tanganku. Wah, genggamannya kuat. Kemudian mereka mulai saling memberikan tatapan mesra. Ini syaratku untuk pergi. Jadi aku meletakkan buku itu, mengucapkan selamat tinggal, dan bergegas keluar dari sana. Hebat. Janet mendapatkan cowok lain dan aku merasa seperti pecundang. Aku perlu menjernihkan pikiran, jadi aku berjalan-jalan dan menemukan diriku berada di danau tempat aku dan Janet pergi kencan pertama kami. Saat berdiri di sana, aku ingat bagaimana seekor merpati buang air besar di jaketnya, dan aku tertawa terbahak-bahak hingga tersandung dan menjatuhkan ponselku ke danau. Ah, masa lalu yang indah. Ingatanku terputus oleh suara isak tangis seseorang. Saat itulah aku melihat seorang cewek menangis sedang duduk di tepi danau. Tiba-tiba dia berdiri dan sepertinya dia akan melompat. Karena panik, aku berlari ke arahnya dan meraih lengannya untuk menghentikannya. Dia begitu kaget sehingga dia meninju wajahku. Hidungku berdarah dan mulutku bengkak seperti habis disengat segerombolan lebah. Aku berteriak, apa-apaan ini? Dan menatap cewek itu dengan tatapan kotor. Ya Tuhan, jangan dia lagi. Itu adalah cewek pembuat bubble tea. Ada apa dengan aku dan cewek ini? Dia benar-benar berita buruk. Setiap kali kita bertemu, aku akhirnya dipukul. Aku minta maaf tapi tubuhku tidak bisa menahan semua itu lagi. Dan sepertinya dia juga mengenaliku. Jadi dia langsung meminta maaf dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku sangat marah, jadi aku berteriak padanya. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Dan menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Seburuk apapun masalahmu, jangan pernah melakukan hal egois seperti itu. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan dunia ini? Gadis itu menatapku dengan aneh dan berkata, hah? Apa yang kamu bicarakan? Ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman. Dia tidak mencoba melompat ke danau. Dia hanya ingin membuang cincin pemberian pacarnya. Ups. Dia bercerita padaku bagaimana dia memergoki suaminya berselingkuh di pesta ulang tahunnya. Bersama sepupunya. Aduh, kupikir mantanku adalah yang terburuk. Tapi mantannya terdengar seperti orang paling brengsek yang pernah ada. Kami mengambil minuman, bukan bubble tea, dan juga di tepi danau dan mengobrol sebentar. Ternyata dia benar. Maksudku, dia cukup imut dan lucu. Dan pahlawan super favoritnya adalah Black Widow. Maksudku dia adalah pilihan yang tepat. Dan, oh tidak, aku kira aku mungkin menyukainya. Saat kami mengucapkan selamat tinggal, dia sudah berhenti menangis dan mulai tersenyum. Jadi, itu berarti dia juga menyukaiku, bukan? Saat aku berjalan pulang, aku menyadari sesuatu. Aku lupa mendapatkan nomor teleponnya. Ya ampun, aku sangat bodoh. Dan bahkan namanya pun masih menjadi misteri. Maksudku, dia tidak benar-benar dipanggil gadis bubble tea. Jadi aku bahkan tidak bisa mencarinya. Kerja bagus sekali, Semi Boy. Jadi, apakah kalian tidak penasaran apakah aku akan mengetahui namanya? Nantikan bagian selanjutnya, keseruannya masih terus berlanjut. Hai, kembali lagi bersama Sam. Aku cuma cowok standar yang, kalian tahu, berpura-pura menjadi gay agar tunangan palsunya Julia punya waktu untuk menyadari kalau aku sangat gentleman dan jatuh cinta padanya. Iya, aku tidak tahu bagaimana caranya aku terlibat dalam situasi ini. Hubungan antara Julia dan aku berjalan cukup baik. Tentu saja, ada beberapa momen yang canggung, tetapi hal itu wajar saja, bukan? Suatu kali kami sedang duduk di kursi santai di ruang tamu, karena kami masih belum mengganti sofa, dan kami sedang menonton film bersama. Aku melihat Julia melambaikan tangannya ke depan dan kulit terasa gatal. Lalu dia berkata, terlalu panas, aku berkeringat. Sebagai seorang cowok, aku menjawab,
Apa kamu mau aku mengambilkan segelas air dingin? Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Ini cuma masalah bra bodoh. Aku mau melepaskannya sekarang. Jangan lihat. Astaga, ini keterlaluan bagiku. Aku menyerupai tomat yang memerah saat aku dengan kikuk berbalik ke arah lain dan melihat keluar jendela. Tapi ya ampun, aku bisa melihat bayangannya di jendela. Dia memasukkan tangannya ke dalam kemejanya dan sesaat kemudian dia menarik keluar branya. Oh, wow. Rasanya seperti menonton pertunjukan live David Copperfield. Pada kesempatan lain, aku sedang berada di kota ketika Julia mengirimku pesan yang berbunyi, "Hai Sob, bisakah kamu pergi ke toko untukku? Aku lupa Bibi Flo sedang berkunjung hari ini." Bibinya akan datang. Kenapa dia tidak menyebutkannya sebelumnya? Aku mencoba untuk tetap tenang dan membalas pesan. "Oke, apa bibimu akan menginap untuk makan malam?" Julia langsung meneleponku sambil tertawa histeris. Ternyata Bibi Flo maksudnya dia sedang menstruasi. Ya Tuhan, dasar wanita dan kode mereka. Tapi yang paling berkesan adalah kejadian di kamar mandi. Julia sedang mandi, tapi dia tidak mengunci pintu. Tentu saja, aku tidak menyadari dia ada di sana. Jadi aku masuk ke dalam untuk menggunakan toilet. Tepat pada saat itu, Julia mulai keluar dari kamar mandi, melihatku, ketakutan, menjerit, tersandung. Tersangkut di tirai kamar mandi, dan terjatuh ke lantai. Aku ingin membantu, tapi itu juga merupakan momen yang canggung bagiku, dan aku tidak tahu harus mencari kemana. Jadi aku langsung keluar dan menutup pintu. Terlepas dari momen canggung seperti itu, aku merasa sangat bahagia berada di dekat Julia. Tiap hari aku mendapati diriku semakin jatuh cinta padanya. Aku bahkan menganggap kebiasaan anehnya menarik. Seperti bagaimana dia menyeruput kopi saat minum, dan dia sangat terobsesi dengan kertas tempel. Dia menulis pesan di kertas itu dan menempelkannya di kertas. Mereka di sekitar rumah. Aku bahkan menemukan sesuatu yang menempel di susu sambil yang bertuliskan, "Minumlah aku." Aku mencintainya dan aku semakin bertekad untuk menaklukkan hatinya. Namun, suatu hari sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia terlambat lebih dari 1 jam untuk pulang untuk makan malam. Jadi, aku mengirim SMS kepadanya menanyakan di mana dia. Dia menjawab, "Maaf, aku sedang kencan. Sampai jumpa lagi." Oh tidak, aku harus menghentikannya. Jadi aku membalas SMS. "Oh, tidak apa-apa. Tapi si bodoh ini kehilangan kuncinya. Kamu ada di mana? Bolehkah aku meminjam milikmu?" Dia menjawab nama beberapa bar di kota. Oh, bagus. Berkencan di bar adalah yang paling parah. Aku segera menyetir ke sana dan begitu aku melihat mereka, aku bergegas menghampiri dan menyapa mereka. Saat teman kencannya yang brengsek itu bertanya padaku apa aku teman Julia, aku memberinya senyuman lebar dan menjawab, "Oh, tidak. Aku tunangannya." Haha. Raut wajahnya sungguh tak ternilai harganya. Dia langsung pamit dan lari. Julia kelihatan marah besar dan mulai membentakku. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu tadi tidak sengaja dan kata-kata itu terlontar begitu saja, tetapi dia tampak tidak yakin. Sayangnya, hal ini tidak menghentikannya untuk berkencan dengan cowok lain. Dia berubah menjadi ratu kencan. Dia selalu menelusuri aplikasi kencan dan mengambil foto selfie baru untuk foto profilnya. Jelas sekali, aku tidak senang dengan hal ini. Tetapi dia mengira kalau aku gay. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lalu dia bertindak keterlaluan. Dia mengundang salah satu dari orang-orang ini ke tempat kami untuk makan malam. Pada malam tako hari Rabu kami. Bagaimana dia bisa seenaknya? Aku tidak bisa lagi menggunakan trik tunangan, karena Julia akan membunuhku. Jadi aku harus memikirkan ide jenius lain untuk mengirim cowok brengsek ini. Dia memperkenalkanku kepadanya sebagai teman sekamarnya yang gay. Jadi saat kami sedang makan tako lezat yang aku buat, aku memikirkan ide yang luar biasa. Aku mulai menyentuh lengan cowok itu dan mengatakan seperti, "Oh, kamu berotot sekali. Seberapa sering kamu berolahraga?" Lalu aku menyalakan api dan bermain futsi di bawah meja bersamanya. Dia tersenyum pada Julia. Cowok malang itu pasti mengira dia adalah pelakunya. Dan ketika dia membungkuk di bawah meja untuk mengambil garpunya, dia melihat itu adalah kakiku. Dia sangat terkejut hingga kepalanya terbentur meja. Haha, itu lucu sekali. Dia membuat alasan setelah itu dan langsung pergi. Julia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan aku cuma mengangkat bahu dan berkata, "Entahlah, mungkin dia tidak suka taco, kesuksesan lain bagiku." Lalu suatu hari, orang tua Julia mengadakan pesta ulang tahun dan tentu saja, Julia dan aku harus kelihatan seperti pasangan yang saling mencintai. Bagus untukku. Julia memperkenalkanku ke beberapa saudaranya, dan aku membuat mereka terkesan dengan pesonaku. Saat aku melihat dia menatap ke seberang ruangan, aku mengikuti pandangannya dan melihat seorang cowok bergandengan tangan dengan seorang cewek berjalan ke arah kami. Ternyata itu adalah mantan penipu dan sepupunya. Yang lebih parah lagi, mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menikah, dan kami berdua diundang ke pesta pernikahan mereka. Oh, Julia yang malang menempel di lenganku. Aku tahu dia berusaha menahan betapa marahnya dia, tetapi dia memaksakan senyum dan memberitahu mereka kalau kami berdua sangat menantikannya. Setelah pesta, dia menyuruhku pulang duluan karena dia ada urusan yang harus dia urus. Aku punya firasat buruk tentang ini, karena aku tahu betapa kesalnya dia ke mantannya. Aku tidak mau meninggalkannya sendirian, jadi saya mengikutinya. Coba tebak, kemana cewek yang patah hati, marah, dan sengsara akan pergi pada malam minggu? Yap, klub yang berisik dan berkeringat. Syukurlah aku mengikutinya. Aku tetap dekat dan mengawasinya.
Melihat mantannya pasti memicu kenangan buruk karena dia minum sampai kelewatan. Kemudian dua orang muncul dan mulai berbicara dengannya. Sesaat kemudian mereka mulai menyeretnya pergi. Dia menolak, tapi itu tidak menghentikan mereka. Jadi aku langsung mendekat, meraih baju mereka, menatap mereka dengan pandangan kotor, dan berkata dengan suara yang sangat dalam seperti Thor, "Tinggalkan cewek itu sendiri." Ya ampun, mereka sangat ketakutan sampai mereka langsung pergi. Julia kelihatan kaget sekaligus lega melihatku. Aku mengantarnya pulang dan dalam perjalanan aku bertanya kepadanya, kenapa dia masih kesal terhadap mantannya yang idiot. Dia menghela nafas. Tidak, aku benci kenyataan kalau orang brengsek seperti dia bisa menikah dengan seseorang dan bahagia. Dia tidak pantas mendapatkannya dan itu sangat tidak adil. Ketika kami keluar dari mobil, aku meletakkan tanganku di bahunya, menatap matanya dalam-dalam dan berkata, "Pecundang itu tidak cocok dengan wanita cantik sepertimu. Baik dia maupun sepupumu brengsek dan mereka pantas satu sama lain." Julia mengangguk dan tersenyum padaku. Setelah itu, Julia dan aku melanjutkan hidup kami sebagai pasangan bertunangan yang bahagia. Meski palsu, aku mencoba merawatnya dan membuatnya tertawa sebanyak yang aku bisa. Tapi kemudian Julia mulai bertingkah aneh seolah dia menghindariku. Dia tidak banyak bicara lagi padaku dan sering pulang larut malam. Ya Tuhan, tunggu! Apakah dia berkencar lagi? Aku bersumpah jika ada yang berani menggoda Juliaku, aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Jadi, aku mengajukan hari libur kerja untuk memata-matainya. Tapi hari itu, saat aku bangun, aku tidak bisa menemukan Julia. Hanya satu kertas tempel kesayangannya yang tergeletak di atas bantalnya. Aku membacanya dan, ya Tuhan! Sam, aku punya perasaan padamu, tapi aku tahu kamu tidak merasakan hal yang sama. Jadi sepertinya aku tidak seharusnya berada di dekatmu lagi. Rasa sakitnya terlalu berat. Julia, X. Aku tidak percaya. Aku menempelkan catatan itu ke dadaku. Julia sayangku, dia punya perasaan padaku. Tapi dia mengiraku gay. Kenapa ini jadi begitu rumit? Aku mencoba menelponnya tapi dia tidak menjawab. Hari-hari berlalu namun masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Lalu tiba-tiba aku teringat. Pernikahan! Itu hari ini. Aku yakin dia akan ada di sana. Karena dia tidak akan memberi mereka rasa karena tidak hadir. Aku langsung memakai jas Italia punyaku. Wow, hai cowok tampan. Saat aku tiba di pesta pernikahan, kedua mempelai sedang melakukan tarian pertama mereka. Aku melihat sekeliling dan melihat Julia duduk sendirian di sudut dan menyaksikan mereka menari. Aku berjalan dengan pose film sebaik mungkin ke arahnya, mengulurkan tanganku dan bertanya padanya, "Nyonya, bolehkah aku berdansa denganmu?" Julia kelihatan kaget dan hendak mengatakan sesuatu, tapi aku menyeretnya ke lantai dasar. "Sam, kenapa kamu ada di sini?" Dia bertanya padaku tapi aku tidak menjawab. Kemudian dia mendorongku menjauh, menangis dan berkata, "Tolong tinggalkan aku sendiri. Tidak bisakah kamu melihat kalau aku sudah cukup menderita?" Aku berkata padanya, "Julia, kenapa kamu tidak melihat kalau kamu adalah gadis bubble tea-ku? Tidak ada orang lain yang sepertimu." Aku memeluknya erat-erat dan kemudian melakukan apa yang ingin aku lakukan sejak aku mulai berbicara dengannya hari itu di danau. Aku mencondongkan tubuhku dan menciumnya. Jadi, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Apa dia menampar wajahku dan menyebutku pembohong? Ya, ya setelah aku menceritakan semuanya padanya. Astaga, cewek ini menamparku. Tapi kemudian dia memelukku dan menangis kegirangan. Aku tidak bisa membayangkan akhir yang lebih bahagia dari ini. Ya, aku tahu aku melakukan hal gila untuk memenangkan hati wanitaku, dan aku tidak menyarankan berpura-pura menjadi gay untuk dekat dengan seseorang. Tapi tahukah kalian apa yang mereka katakan? Jatuh cinta membuatmu melakukan hal-hal bodoh. Dan wah, apakah Julia pemilik hatiku yang sangat bodoh? Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana, cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif, memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan. Saat ku katakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas, dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil, dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir. Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti. Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary, untuk menelepon. Aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku.
Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang kuminta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini. Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Ku bilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya CV-ku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu. Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, kuhabiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi kuberikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B. Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Ku bilang padanya, aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Ya, itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Ku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk memusiknya muncul. Jadi dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya ku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada si pagi hari itu, jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim. Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada denganku. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah ku dengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang." Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini. Aku menenangkannya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu. Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar. Helen adalah cewek yang manis. Tapi tidak, ku ingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi kami berdiri dan pulang ke rumah. Ku suruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik,
Tapi hebat, hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian dua preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah. Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi, tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat." Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu. Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya, tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. "Makasih sob." Ku jawab, "Maafkan aku kawan. Aku gagal lagi." Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, "Tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu, berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik." Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya seusai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru." Kemudian dia menengok ke Helen. "Hei, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku." Helen menatapku dengan terkejut. "Apa itu benar?" Kemudian aku terus terdiam, dia pun menangis. "Aku tahu itu. Aku tahu kamu ini brengsek, tapi aku masih jatuh hati padamu." Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya, tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh, dan kudengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya. Kuambil jam tangan itu, dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, "Bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku?" Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut. Aku keliling toko loak mencari pembuat jam, dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya aku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dariku, tapi melihatnya dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. "Bagaimana?" dia bertanya padaku. "Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu." Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membentaknya, "Kenapa ayah kesini?" Aku tahu aku harus meredakan situasi, jadi kukatakan, "Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu." Ayah Helen berkata, "Helen, aku hanya ingin meminta maaf padamu dan ibumu. Selama 7 tahun belakangan ini, aku merasa sangat kesepian. Tolong maafkan aku agar aku tak harus menjalani hidup dalam penderitaan lagi." Jadi setelah percakapan yang panjang, mereka akhirnya bersatu kembali. Helen setuju untuk memaafkan ayahnya, hanya kalau beliau pergi ke rumahnya dan meminta maaf pada ibunya. Dan saat aku dan Helen, dengan malu-malu dia berterima kasih padaku. Setelahnya dan tentu saja dia memaafkanku. Kukatakan padanya kalau aku mencintainya, lalu dia tertawa, memukul lenganku, dan kemudian memberitahuku dia juga mencintai. Jadi sekarang kami resmi pacaran. Aku mungkin saja magnet cewek, tapi sekarang aku lebih ke pria yang setia dengan satu wanita. Jangan khawatir para cewek, karena orang kepercayaanku si Gary masih tersedia untuk kencan dan dia sangat menarik. Hai teman-teman, aku Alex. Seorang cowok berusia 24 tahun yang menikah dengan pacar SMA aku bernama Ariel. Meski kami belum punya anak, Ariel tetap di rumah dan aku pergi bekerja. Kedengarannya menyenangkan kan? Salah. Kalian tahu, istriku yang dulu manis dan penuh kasih sayang sekarang menjadi orang yang suka mengontrol dan pemarah. Jangan salah paham, aku masih sangat mencintainya. Tapi, aku bercanda. Aku hanyalah suami yang dikuasai istri yang tidak pernah berani menentangnya. Aku bukan lagi orang yang bebas, tapi dia bersikeras agar aku mengikuti peraturannya. Dan aku bersumpah dia akan menerapkan sebagian besar peraturan tersebut seiring berjalannya waktu. Tidak boleh pergi keluar dengan teman-teman, tidak boleh bepergian semalaman meskipun ada hubungannya dengan pekerjaan. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali aku mengajaknya bersamaku. Tidak boleh berbicara dengan rekan kerja di media sosial. Aku bahkan tidak boleh tertidur lebih dulu kalau tidak dia membangunkanku dengan membentakku. Jika aku berani melanggar peraturan ini, maka aku harus menghadapi konsekuensinya. Dan percayalah, itu tidak layak untuk dipikirkan. Contohnya aku pernah bekerja sampai larut malam, jadi keesokan harinya dia membuatkanku sandwich yang berjamur. Aku tidak menyadarinya sampai aku memakannya. Menjijikan. Di lain waktu, aku mengunjungi orang tua aku sepulang kerja tanpa dia.
Jadi dia mengubah baju putihku menjadi berwarna pink. Aku harus pergi bekerja seperti Pink Panther. Dan setiap hari aku pulang kerja dan dia mengeluh tanpa henti, dia bisa mengeluh tentang hal-hal yang paling konyol. Seperti genangan air di luar rumah kami, berarti dia tidak bisa berjalan-jalan karena dia tidak mau sepatunya rusak. Atau dia secara tidak sengaja meminum kopi biasa, bukan kopi tanpa kafein. Dan sekarang dia sakit kepala, dan hal-hal itu terus berlanjut. Selain itu, dia benar-benar stalker. Ya, sepertinya yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah memata-matai tetangga kami. Apa kamu tahu kalau tetangga sebelah kanan kita berjalan mengelilingi halaman rumahnya dengan memakai gaun tidur dan sendal berwarna pink milik istrinya? Dan tetangga di seberangnya menyanyikan lagu Natal untuk anjingnya? Siapa yang peduli? Tapi kalau aku berani menguap atau menunjukkan ketidaktertarikan, dia akan membentakku. Jadi aku berpura-pura tertarik dengan mengatakan hal-hal seperti, begitukah? Oh, benar. Silakan lanjutkan. Omelannya tidak berhenti ketika aku sedang bekerja. Dia terus-menerus mengirimku pesan yang menyuruhku pulang lebih awal untuk memperbaiki bola lampu, keran, atau apapun yang berhasil dia buat rusak. Astaga, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali barang yang rusak? Apa dia sengaja merusaknya agar aku segera pulang setelah bekerja untuk memperbaikinya? Nah, itu tidak mungkin kan? Suatu kali aku bekerja, dia mengirimiku pesan yang mengatakan kalau mesin cuci bocor di mana-mana dan memintaku untuk memanggil tukang servis. Aku tidak mengerti kenapa bukan dia saja yang meneleponnya, karena aku kan sedang bekerja. Lagi pula aku lupa melakukannya. Jadi dia menelepon nomor kantorku dan memintaku langsung pulang. Masalahnya adalah rekan kerjaku yang menjawab telepon. Anak malang itu sebenarnya harus menjauhkan ponselnya darinya saat dia berteriak begitu keras. Kamu yang merusaknya, jadi pulanglah dan segera perbaiki. Aku mengambil telepon dari rekan kerjaku dan menjawab, "Hah? Apa salahku?" Dia menjawab, "Duh, karena kamu memakai 3 pakaian dalam sehari dan aku cuma memakai 1. Jadi kamu yang merusaknya, bukan aku. Jadi datanglah dan perbaiki." Ya. Aku gagal melihat logika argumennya. Aku hanya tidak tahu lagi siapa dia, kemana perginya Ariel cantik di masa lalu. Oh, betapa aku ingin menjadi lajang lagi. Kemudian saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih buruk lagi, semua hal malah bertambah parah. Tempat kerjaku sedang merayakan hari jadinya yang ke-10, sehingga atasanku mengadakan pesta dan mengundang semua orang dan keluarga mereka. Oh tidak, hal terakhir yang kubutuhkan adalah istriku yang suka mengontrol membuatku malu. Tapi Ariel memeriksa emailku dan mengetahui tentang pesta itu. Dia segera mengulangi peraturannya. Makan malam tidak diperbolehkan di luar kecuali kamu membawaku bersama. Aku memaksakan senyum dan bersikap bersemangat agar dia bergabung denganku. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kami sudah berada di pesta selama 5 menit dan aku dengan sopan tersenyum pada rekan kerja perempuanku. Ketika Ariel memerah karena marah lalu menumpahkan anggurnya ke gaun wanita itu berkata, "Ups," lalu berjalan pergi. Aku memberikan beberapa tisu kepada rekanku dan meminta maaf. Kenapa Ariel begitu kekanak-kanakan? Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan karena kemarahannya. Lalu aku menemukannya sedang berbicara dengan atasanku. Dia sebenarnya meneriaki atasanku karena menyuruhku bekerja lembur terlalu sering. Apa? Bosku tentu saja marah. Sekarang aku yakin aku akan dipecat. Tapi syukurlah melalui keajaiban dan banyak merendahkan diri kepada atasanku, aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku merasa sangat sedih dengan semua ini. Jadi pada salah satu waktu istirahat makan siang, aku menelepon temanku, Matthew. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Faktanya, saat kami masih bersekolah, dia sangat menyukai Ariel dan kami berdua berusaha memenangkan hatinya. Bagaimanapun, itu adalah masa lalu. Aku perlu melampiaskannya. Jadi aku berkata padanya, "Dulu waktu di sekolah, kamu dan aku sama-sama panik mengejar Ariel. Kita bahkan berkelahi demi dia. Dulu aku kira aku yang menang, tapi sekarang menurutku kamulah yang beruntung bisa melarikan diri." Matthew menjawab, "Tahukah kamu, kenapa kehidupan pernikahanmu begitu pengap? Itu karena dia terlalu mencintaimu. Jika kamu membutuhkan lebih banyak kebebasan, ini sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat istrimu tidak terlalu mencintaimu. Jangan khawatir, aku di sini untuk membantu." Pada titik ini aku cukup ingin mencoba apapun. Selain itu, dia adalah temanku, jadi dia mendukungku, kan? Jadi rencananya adalah mencarikan Ariel pekerjaan yang sibuk di kota lain. Lalu aku cuma perlu menemuinya di akhir pekan, jadi aku meminta teman lamaku untuk mengizinkan Ariel bekerja sebagai penyiar berita di stasiun radionya yang hampir bangkrut. Ariel begitu bersemangat saat mendapat tawaran pekerjaan itu. Dia memohon padaku untuk berhenti dari pekerjaanku dan pergi bersamanya, tapi aku tidak setuju. Aku membuat alasan bahkan pekerjaanku terlalu bagus untuk dihentikan dan menyemangatinya dia bahwa ini adalah kesempatan yang baik baginya dan bahwa aku akan mengunjunginya di akhir pekan. Setelah itu, kehidupan yang selalu aku rindukan pun tiba. Sungguh menyenangkan pulang kerja dan tidak melihat dia mengomeliku. Aku bisa meletakkan kakiku di sofa, tertidur kapanpun aku mau, dan pergi makan malam bersama rekan-rekanku tanpa harus mengajaknya bersamaku. Tapi rumah itu jadi sunyi, terlalu sunyi. Ya, tidak lama kemudian aku merindukannya seperti anak anjing. Aku bahkan tidur sambil memegangi salah satu sweaternya. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi masuk akal. Ariel bertindak seperti itu hanya karena dia bosan dan kesepian terjebak di rumah sendirian sepanjang hari. Dia ingin sekali aku mengajaknya bicara, namun yang aku lakukan hanyalah mengolok-oloknya. Oh, aku adalah suami yang buruk. Aku adalah seorang idiot yang bodoh dan aku ingin istriku kembali. Jadi tanpa penundaan, aku membeli seikat bunga terbesar yang bisa kutemukan dan pergi ke tempat Ariel di kota lain.
Namun saat aku berhenti di luar, aku melihatnya berdiri di luar berbicara dengan seseorang. Itu adalah Matthew, ular yang licik dan picik itu. Lalu aku melihatnya meraih tangannya, aku menghampirinya dan meninju hidungnya. Ariel panik. Alex, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia memeriksa hidung Matthew yang berdarah. Aku sangat marah, jadi aku berseru. Dia pembohong. Dia menyuruhku mengirimmu pergi supaya dia bisa masuk ke dalam hidupmu. Dia menatapku sambil heran dan tergagap. Apa kamu menyuruhku pergi? Aku mendapatkan pekerjaan ini dan aku memilih kehidupan ini. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Aku yang mengatur semuanya. Maafkan aku bodoh. Aku hendak memeluk Ariel tapi dia mendorongku dan berkata, apakah kamu bosan denganku? Kenapa tidak kamu pengecut? Setelah itu Ariel berlari masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Aku memintanya untuk mendengarkanku, tapi dia mengabaikanku. Aku tidak punya pilihan selain pulang ke rumah dengan sedih dan sendirian. Aku kembali ke rumahnya setiap hari dan mencoba meminta maaf, tetapi dia tidak pernah membukakan pintu. Setiap hari aku meninggalkan hadiah di depan pintu rumahnya, seperti kue coklat, boneka penguin, karena itu adalah hewan favoritnya. Dan foto kami bersama. Dia mengambil hadiah itu, tetapi dia tetap tidak mau membukakan pintu. Namun suatu malam ketika aku sedang menunggu di depan rumahnya, aku melihatnya berlari ke arahku. Mungkinkah dia sudah memaafkanku dan datang untuk memelukku? Nah, seorang penjahat sedang mengejarnya dan mencoba mengambil tas tangannya. Aku bergegas maju dan menjatuhkan bandit ini ke tanah. Dia sangat lega karena aku di sana untuk menyelamatkan harinya dan dia langsung memelukku. Setelah itu dia memaafkanku dan kembali ke rumah. Aku benar-benar telah memetik pelajaranku sekarang. Aku harus selalu menghargai kebahagiaan yang aku punya daripada menyepelekannya. Tapi kurasa aku masih harus hidup dalam kegelisahan seumur hidupku. Takut suatu hari nanti, Ariel akan mengetahui rahasia besar yang aku simpan. Iya, akulah yang menyewa penjahat itu. Kejutan? Rahasia itu harus ikut bersamaku ke dalam kubur, atau Ariel akan menguburku sendiri dalam 6 meter. Aku tidak tahu lagi, doakan aku agar beruntung, kawan. Pernah merasa kalau keluargamu dikutuk? Aku tinggal bersama nenek, ibu dan saudara perempuanku. Aku dikelilingi oleh para wanita, tapi tak satu pun pria. Ini pasti sebuah kutukan, karena rumah tangga kakek nenekku berantakan. Dan rumah tangga orang tuaku juga gagal total. Jadi, ini membuat ibu dan nenekku sangat sensitif di sekitar pria. Mereka mengira semua pria itu berbahaya dan selalu mengingatkan aku dan adikku untuk tak dekat-dekat cowok. Ngomong-ngomong, aku Gemma dan adikku adalah Lesi. Dia anak manis yang selalu mematuhi apa yang ibu dan nenekku bilang. Dan kurasa bisa kalian katakan kalau aku ini anak yang pemberontak. Kebanyakan temanku laki-laki, tapi tentu saja keluargaku tak tahu itu. Kapanpun aku bicara soal temanku, aku pura-pura kalau mereka itu perempuan. Kalau tidak, mungkin ibu akan membunuhku. Meskipun aku dikelilingi oleh banyak teman laki-laki, dalam hal cinta itu cerita yang berbeda. Aku sebenarnya cukup pemalu soal itu. Mungkin ibu dan nenekku telah mempengaruhiku, karena kapanpun ada cowok yang bilang dia suka padaku, aku tak percaya padanya. Tapi pernah sekali saat di SMA, aku hampir percaya ke satu cowok. Dia bilang dia sangat tergila-gila padaku dan bahkan rela mati untukku. Dia sungguhan duduk di depan pintu dari pagi sampai petang, menunggu sampai aku setuju jadi pacarnya. Tapi dia tak lepas dari amarah ibuku. Saat ibu memorgokinya, ibu menyiram seember air padanya dan dia langsung lari kabur. Jelas saja, dia tak mau mati untukku kalau begitu. Ada beberapa cowok yang juga mengatakan mereka tak bisa hidup tanpaku. Tapi, aku tetap melihat mereka mondar-mandir dan hidup. Jadi, kurasa ibu dan nenekku benar. Laki-laki itu sekelompok pembohong. Tapi, selalu ada pengecualian. Dan pengecualianku ini adalah Brad. Oh, Brad yang menawan. Aku bertemu dengannya di toko kaset. Dan kami berdua mengambil kaset yang sama tepat di saat yang sama. Aku terpesona saat pandangan pertama. Semua peringatan mengenai cowok meninggalkan pandanganku. Aku hampir tak bisa melihat. Mataku berubah menjadi emoji berbentuk hati. Selebihnya adalah sejarah. Kami jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih. Dan akhirnya, kukumpulkan keberanian untuk mengajaknya ke rumah. Aku bertaruh tak ada yang bisa menolak cowok ganteng seperti dia, termasuk nenek dan ibuku. Aku tak tahu kalau aku baru saja mengundangnya ke sarang harimau. Segera saat dia masuk ke rumah kami, dia memberi nenekku pelukan dan berkata, "Kamu pasti ibu Gemma. Aku bisa lihat dari mana dia mendapatkan wajah cantiknya." Lalu dia menengok ke ibuku dan berkata, "Hai Lesi, kau bahkan lebih cantik daripada di foto." Tapi kemudian tentu saja Lesi muncul dan kesadaran muncul di wajah Brad. Dan dia tertawa dan berkata dia tak menyangka aku punya nenek dan ibu yang cantik.
Ibu dan nenek berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya, dan Brad cuma mengedip padaku. Astaga, dia licik sekali, hahaha. Di tengah-tengah makan malam, saat Brad pergi ke kamar mandi, kuperhatikan ibu dan nenek saling senyum. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Apa yang mereka masukkan dalam makanannya? Aku sama sekali tak percaya pada mereka, dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Tapi mereka hanya tersenyum manis dan berkata, "Tidak ada apa-apa sayang." Kucicipi kentang tumbuk Brad, dan rasanya sangat asin. Kutanya mereka kenapa melakukan itu, dan nenek berkata, "Kami hanya ingin lihat apa dia pembohong seperti laki-laki lain." Sayang, mari kita lihat apa dia akan memilih menjadi pria yang sopan atau jujur. Saat Brad kembali, nenekku menanyakan apa dia menyukai masakannya, dan dia mengatakan, "Itu enak sekali, terima kasih. Aku suka Anda tak tanggung-tanggung menggunakan garam. Sangat menonjolkan rasa alami dari kentangnya." Itulah cowokku. Bagus, Brad. Tapi nenek dan ibuku tak mau mengakhiri kejahilan mereka. Mereka bertekad untuk mempermalukan Brad. Ibu meminta Brad membantunya mengambil pencuci mulut di kulkas. Dan ibu meletakkan laba-laba plastik palsu di atas kue itu. Ibu jelas ingin menakutinya, tapi dia tak terpancing. Ia hanya menyendok dan menyisihkannya di meja. Lalu setelah makan malam, nenek bertanya apa Brad ingin bergabung dengannya, merokok setelah makan. Dan dengan sopan dia menolak. Sudah jelas mereka tak akan dengan begitu mudah menemukan kelemahannya. Saat kami selesai makan, Lacey naik ke kamarnya. Tak lama, nenek dan ibu tiba-tiba mengatakan mereka mendengar seseorang memanggilnya di luar. Jadi mereka keluar untuk memeriksa. Biar kulihat wajah frustasi mereka, karena mereka tak temukan alasan apapun untuk melarang cerita cintaku dengan Brad. Jadi mereka pasti keluar untuk berunding. Kukatakan pada Brad untuk menunggu di dapur sementara aku pergi menguping mereka. Tapi segera saat ku masuki lorong semua lampu padam dan ku dengar seseorang menendang rubuh pintu dapur. Aku sangat panik sampai aku menjerit keras tak terkontrol dan tak bisa berhenti gemetaran. Memegangi kepalaku dan berteriak minta tolong dengan panik. Ya Tuhan, aku bahkan bisa mendengar suara pistol sedang diisi. Apa kami akan dirampok? Aku hanya berdiri di sana mematung di tempat. Aku sangat ketakutan. Tapi kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku dan hampir melompat kaget. Tapi untungnya itu cuma Brad. Dia menarikku di dekatnya sambil membawa sesuatu seperti tatanan lilin. Kemudian ia hendak meninggalkanku di sana untuk menghadapi siapapun yang menyebabkan ini. Tapi aku sangat ketakutan. Sampai aku hanya memeluknya erat dan mulai terisak. Tiba-tiba lampu menyala. Setelah merasa silau sebentar, kulihat ibu dan nenekku berdiri di sana tepat di depanku. Nenekku berteriak, "Siapa kamu?" Aku tak tahu apa yang beliau bicarakan. Jadi aku mendongak ke arah Brad dan melompat. Itu bukan Brad. Itu cowok asing. Aku lari ke arah ibu dan berkata, "Dia perampok. Dia membawa senjata." Nenekku hanya tertawa dan berkata, "Tak ada perampok, bodoh. Ini hanyalah sebuah tes untuk pacarmu. Kami ingin melihat seberapa berani dia." Kemudian nenekku bergerak cepat ke arah dapur. Dan di sanalah Brad berada, meringkuk di bawah meja. Sungguhan, apa yang ibu dan nenek harapkan darinya untuk bereaksi di situasi berbahaya semacam ini? Bagaimanapun itu sungguh memalukan saat melihatnya. Tapi tunggu, siapa cowok asing ini? Tiba-tiba dia berbicara dan berkata, Sebenarnya aku Chris, pacar Lacey." Ibu dan nenek terlihat sangat kaget. Ibu berteriak ke arah lantai atas, "Lacey, turun ke bawah sini sekarang." Ya, ini canggung. Ternyata Chris dan Lacey sudah pacaran diam-diam selama setahun. Dia bahkan punya tangga dari tali yang dia gunakan untuk naik ke kamarnya tiap akhir pekan. Aku tak percaya ini. Aku melirik Lacey. Selama ini aku kira gadis muda ini lugu. Dan di sanalah dia sedang membaca di kamarnya. Ketika sebenarnya dia hanyalah pura-pura menjadi orang yang sungguh percaya dengan apa yang ibu dan nenek katakan. Dan menyelinap dengan seorang pacar di belakang kami. Sangat bijaksana daripada aku. Meskipun tak bisa disangkal kalau Chris adalah laki-laki yang baik, segera setelah lampunya padam, dia menyembunyikan Lacey di pojokan dan turun untuk memeriksa dan mengurusku tanpa khawatir tentang bahayanya. Kasihan Brad, dia tak lolos tes ini, tapi aku tak bisa menyalahkannya. Dan untuk ibu dan nenekku, mereka sangat terkejut, mereka bahkan tak bisa bicara. Lacey meminta mereka untuk menerima Chris dan memberi mereka izin untuk berpacaran. Tapi ibu dan nenek hanya mengacuhkannya dan pergi ke kamar mereka. Setelahnya, Chris sering datang,
Tapi ibu dan nenekku mempermalukannya sama seperti mereka telah mempermalukan Brad. Selalu mengetesnya. Suatu malam mereka bahkan mengadakan kuis untuk melihat seberapa pintar dia. Dan mereka bahkan mengirimkan pesan palsu ke ponsel Lacey, pura-pura jadi laki-laki lain untuk melihat seberapa cemburu dia, tapi dia tak terpancing. Dia dan Lacey adalah pasangan yang solid. Kasihan Chris dan Brad. Mereka tak bisa istirahat sejenak. Ibu dan nenek terus-terusan mengatakan Brad adalah pengecut dan Chris itu adalah licik. Dan mereka sangat kasar pada mereka. Aku sadar tak ada pria manapun yang bisa memuaskan mereka. Masa lalu mereka masih menghantui mereka dan prasangka mereka sangat ekstrim. Tapi tak peduli, mereka benci pacar kami. Lacey dan aku tak akan menyerah. Ulang tahun nenek tiba. Aku dan Lacey mengatakan kami punya hadiah besar untuknya. Respon nenek yaitu, gadis-gadis, satu-satunya hadiah yang kuinginkan sekarang adalah agar kalian berdua campakkan pacar kalian. Hanya itu satu hal yang akan membuatku senang. Lacey tersenyum dan berkata, tentu nek, apapun untuk nenek. Kemudian dia mengeluarkan tes kehamilan dan berkata, tapi nek, aku akan punya bayi dengan Chris. Tapi jika ini akan membuat nenek senang, aku akan memutuskannya dan membesarkan bayi ini sendiri. Seperti nenek membesarkan ibu, dan sebagaimana ibu membesarkan Gemma dan aku. Ibu dan nenek terlihat seolah akan pingsan, dan sebelum mereka bisa mengatakan apapun, aku melanjutkan. Brad dan aku juga akan putus, meskipun aku ingin kalian tahu, aku sangat mencintainya. Jika kalian lebih suka aku sendiri sepanjang sisa hidupku, aku akan melakukannya. Karena kalian selalu mengatakan, pria itu racun. Bahkan, aku memutuskan akan menjadi seorang birawati. Aku akan berhenti sekolah dan aku akan berangkat ke biara minggu depan. Saat ini, ibu menitikkan air mata dan meraih tanganku dan mengatakan, sayang, jangan memilih jalan yang begitu sepi. Tetaplah bersama kami. Nenekku juga menangis dan memeluk Lacey. Sayang, jangan bodoh. Bayimu tak bisa tumbuh tanpa ayah. Chris adalah laki-laki yang luar biasa. Jangan dengarkan aku. Dia itu hebat. Aku sangat menyesal. Jadi, begitulah. Lacey dan aku masih tetap bersama Chris dan Brad. Dan kami sangat berbahagia. Ibu dan nenek sudah menerima mereka. Dan aku berani mengatakan mereka bahkan baik pada Chris dan Brad. Tapi ada satu masalah kecil. Bagaimana Lacey akan menjelaskan fakta bahwa perutnya tak akan membesar? Ting ting. Sepertinya ibu dan nenek bukanlah satu-satunya yang pandai mengetes orang. Itu pasti turun-temurun di keluarga kami. Doakan kami ya. Hey, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop. Semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku. Yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga.
Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku. Lalu dia berkata, majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan? Kemudian anak lainnya mengatakan, kenapa kalian suka para cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa? Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah, aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, apa yang sedang kau dengarkan? Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. Apa ini? Sejenis nyanyian mantra. Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. Apa? Itu biasku. Rap monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera, tapi kali ini kubiarkan saja, karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali kubicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana? Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya. Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, kami akan terlambat nonton. Dia agak mematikan suasana hatiku. Tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang... Army? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya Army yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Craig. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Craig berkata padanya, oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga. Kayla nampak tersinggung dan berkata, kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini. Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari, semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas, karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi, setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur, karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya, dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku
Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, apa kamu tak keberatan dengan ini? Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, sekarang giliranku. Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop. Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah. Wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga. Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi, dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan, dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry. Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes. Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop. Tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku. Aku sangat senang. Aku menitikan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak. Dia sekarang bias pada Jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku. Dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS, kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa. Keluarga, mereka itu rumit. Betul. Aku pernah berpikir keluargaku sangat bahagia. Tidak. Sama seperti saat balon air jadi terlalu besar dan kemudian meletus. Ibu dan ayah berpisah setelah satu pertengkaran yang bodoh. Setelah itu, ayah keluar dari rumah. Aku dan adikku Katie diberi pilihan sulit. Salah satu dari kami akan tinggal di sini bersama ibu, dan yang lain akan pergi dan tinggal bersama ayah dan pacar barunya Zara. Katie itu sangat manis, baik, dan sensitif. Jadi kurasa merenggut kehidupannya dan membuatnya tinggal dengan ibu tiri baru bukanlah ide yang bagus. Aku ini kakaknya. Melindungi adikku adalah kewajiban. Jadi kuputuskan Katie tinggal bersama ibu, dan aku pindah dengan ayah dan Zara. Maju cepat beberapa bulan lalu, ibu jatuh cinta pada seorang pria bernama Glenn dan menikahinya. Aku tak yakin seorang Glenn. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, tapi sepertinya terlalu sombong untuk kusukai. Namun kembali ke ayah, dan ternyata kehidupanku bersama mereka menyenangkan. Mereka membiarkanku pergi jika aku mau, jarang sekali menyuruhku melakukan tugas rumah. Sebaliknya Zara bukan orang yang jahat, dia memperlakukanku seperti keluarga. Dan untuk ulang tahunku yang ke-16, dia bahkan menyarankan ayah untuk memberiku kejutan sebuah mobil untukku sendiri.
Hari-hari menyenangkan. Tapi ada satu kendala. Dari pesan-pesan adikku, kurasa ada sesuatu yang tak begitu baik dengannya. Jadi, aku datang menunjukkan padanya mobil baruku. Ya, sebenarnya hanyalah alasan untuk pergi dan memeriksa semuanya. Aku datang masuk ke rumah mendapati Katie sedang mengosongkan mesin cuci piring. Dia menangis. Maksudku, aku tahu pekerjaan rumah tidak menyenangkan, tapi tak seburuk itu sampai membuat seseorang menangis. Pasti ada sesuatu. Aku membuatnya minum, dan kami berdua duduk dan bicara. Dia cerita padaku soal Glenn. Dia tak menyukainya dan terus memberinya masalah. Katie mengatakan, dia selalu menganggapku duri dalam pandangannya, karena dia ingin ibu curahkan semua waktunya bersamanya. Dia menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah, tapi saat ibu datang dari kantor, dia bilang dia yang melakukannya. Jika aku coba mempertanyakan ini padanya, dia akan memberiku masalah dengan bohong ke ibu tentangku. Seperti suatu kali dia bilang aku berkata kotor padanya dan mencuri $20 dari dompetnya. Aku tak suka mendengar ini, jadi aku bertanya padanya, apakah kau sudah coba beritahu ibu apa yang terjadi? Dia menganggukkan kepala dan bergumam. Ya, ibu bilang aku hanya malas dan iri. Aku merespon, kedengarannya ibu terbutakan cinta. Jangan khawatir, Dick, dia akan segera sadar dan mengerti. Dia menyeka air matanya dan mengatakan, kuharap begitu, Rory, karena semuanya sungguh menyesakan di sini. Ku bilang padanya untuk beritahu aku lain kali jika Glenn melakukan hal licik. Wah, ternyata laki-laki itu suka bermain kotor. Beberapa hari kemudian, dia mengganti minyak masak jadi whisky. Jadi saat ibu mulai memasak, semuanya jadi terbakar. Glenn kemudian bergegas menyelamatkan dan menyalahkan Katie, mengatakan dia lihat Katie membawa botol whisky kemarin malam. Dia menduga Katie berusaha menyelundupkan beberapa. Kemudian Glenn memberitahu ibu kalau Katie memaksanya memasak stik untuknya. Jadi jebakan itu pasti ditujukan padanya. Ibu langsung percaya padanya daripada Katie dan menghukum Katie dengan membuatnya bolos kelas dansa dan harus lakukan tugas rumah saja. Kasihan Katie, dia sangat sedih. Tapi seminggu kemudian, Glenn yang berulah lagi. Kali ini Katie melihatnya, mengganti diet mayo ibu menjadi penuh lemak. Katie bergegas mencari ibu untuk menangkap basah Glenn. Tapi saat ibu tiba, ibu melihatnya mengoleskan diet mayo ke roti bagelnya. Ibu memarahi Katie karena mengatakan hal yang tak benar tentang ayah tirinya dan menghukumnya lagi. Ini menyebalkan. Adikku itu cewek paling baik dan dia tak layak mendapatkan ini. Belum lagi kenyataan bahwa jebakan-jebakan ini kedengarannya berbahaya. Ya, tidak terlalu untuk yang mayo, tapi kebakaran itu bisa saja berakhir sangat buruk. Glenn itu harus berhenti lakukan permainan itu, dan sudah waktunya aku tunjukkan padanya kalau tak seorang pun bisa mengganggu adik kecilku. Jadi, kusarankan kami tukar tempat selama beberapa minggu. Katie akan tinggal dengan ayah untuk lebih mengenal Zara, dan aku akan tinggal dengan ibu untuk lebih mengenal Glenn. Jelas saja Glenn tahu dia tak bisa macam-macam denganku, jadi untuk seminggu pertama dia tidak mengusikku. Kugunakan waktu ini untuk mengisi tenaga, bersantai, menikmati masakan ibu, dan merencanakan balas dendam. Ketika minggu kedua tiba, aku sudah siap membuat hidup Glenn menderita. Nasib sial Glenn. Ibu bekerja lebih keras karena Glenn kehilangan pekerjaannya. Menjadi anak yang baik, kuantarkan ibu ke toko kelontong. Ibu senang sekali kubantu dan berjanji akan membuatkanku omelet kesukaanku. Saat kami masuk ke rumah, ibu memanggil Glenn untuk membantu membawa masuk tas belanja ke dalam. Dia berusaha membuat ibu terkesan dengan membawa tas tersebut sekaligus. Tapi salah satunya sobek dan belanjaannya jatuh kemana-mana, termasuk sekotak telur. Ups! Ibu marah sekali dan berteriak padanya. Itulah yang kau dapat karena berusaha pamer dan jadi pria sok kuat. Sekarang aku tak bisa makan omelet untuk makan malamku, padahal aku sudah menantikannya. Haha, ekspresi wajah tercengangnya sangat lucu. Yap, kulubangi dasar tas tadi, supaya itu terjadi. Aku belum selesai dengannya, tak mungkin. Jadi dalam beberapa hari, saat ibu berangkat sangat pagi untuk bekerja, aku menuangkan sereal jagung di mana-mana, melempar pakaian kotor ke lantai, meletakkan mangkuk makanan anjing di atas sofa, dan keliling rumah dengan sepatu sneakers kotorku. Aku bahkan membawa ke sekolah sarapan yang disiapkan ibuku untuk Glenn. Jadi aku tahu dia akan terbangun lapar, kemudian menghabiskan waktu seharian membersihkan kekacauanku. Wajar Glenn tak senang denganku, jadi saat aku kembali dari sekolah, dia memasakku untuk memotong rumput. Pria ini tampak sangat lelah sekali, setelah menghabiskan waktu seharian untuk membereskan barang-barangku. Saat ibu pulang dan melihatku, aku terengah-engah dan berkata, hariku sangat sibuk dengan pekerjaan sekolah, tapi Glenn masih menyuruhku melakukan semua pekerjaan. Aku sangat lelah, Bu. Ibu bergegas masuk ke dalam dan melihat Glenn nonton kartun. Kemudian ibu membentaknya, kau kan seharian di rumah, jadi kenapa bukan kau saja yang memotong rumput? Aku harus kerja, anakku harus melakukan tugas rumah. Jadi, apa tepatnya peranmu di rumah ini? Glenn tak bisa berkata-kata, tapi itu tak berhenti di sana. Karena ibu sangat marah, ibu membuatnya tidur di sofa. Glenn menghindariku setelahnya, tapi ini belum cukup. Aku harus pastikan dia tak akan mengganggu adikku lagi. Aku harus membuat Glenn sadar kalau caranya yang brengsek itu salah. Aku tahu ibu dan Glenn punya celengan di kamar mereka untuk dana anak masa depan mereka. Jadi saat mereka tak ada, aku menyelinap ke kamar mereka. Memecahkan celengan itu,
lalu menyembunyikan uangnya di jaket Glenn. Malam itu setelah makan malam, aku mau meminjam handphone ibu. Jadi ibu ke kamar mengambilnya. Saat itu Glenn mengambil jaketnya dan hendak mau pergi. Saat Glenn melangkah keluar pintu, kami mendengar teriakan panik di lantai atas. Itu adalah ibuku. Dia pasti sudah menemukan celengan yang rusak itu dan lari ke bawah memarahi Glenn. Dia berdiri di depan pintu kebingungan, lalu kemudian ibu memeriksa jaketnya dan disitulah uangnya. Dengan marah ibu melambaikannya di depan wajahnya. Apa ini ha? Kau akan keluar menghabiskan tabungan untuk anak kita, ya kan? Kau ini tak menghasilkan uang, jadi berhenti mengacaukan semuanya. Mereka bertengkar di luar, jadi aku naik ke kamarku dan melihatnya dari jendela. Tiba-tiba sebuah mobil parkir dan keluar seorang cewek berpakaian indah. Oh wow, itu Katie. Dia lari ke ibu dan memeluknya. Kemudian, ayah dan Zara muncul. Ternyata Katie bersenang-senang di tempat ayah. Zara selalu ingin punya anak perempuan, jadi saat Katie datang, Zara sangat senang dan telah mengajaknya berbelanja, potong rambut, dan memanjakannya. Saat ibu melihat putrinya mendapat kehidupannya lebih baik dengan ibu tirinya, aku cukup yakin ia tersadar betapa buruk perlakuannya. Bisa kulihat dari wajahnya yang malu. Aku bergegas turun dan menyapa adikku. Kemudian aku berkata pada ibu, ibu seharusnya memperhatikan Katie. Glenn memperlakukanku dengan buruk. Dan ibu tak tahu betapa kerasnya Glenn terhadapnya. Kami menyayangimu, jadi tolong percayalah pada Katie, seperti ibu percaya padaku. Kemudian aku menengok ke Glenn. Anda ini suaminya, tapi itu tak berarti Anda bisa menggantikan kami di hati ibu. Ibu selalu menyayangi anak-anaknya. Jangan berusaha memisahkan kami, atau aku akan kembali. Aku mengedip padanya. Ya, oke, dia menggerutu. Kemudian dia berkata pada Katie, aku minta maaf Katie, bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Katie tersenyum manis dan berkata, oke, aku suka itu. Sepertinya aku sudah menyelamatkan hari. Sekarang Glenn tahu, kalau sampai dia macam-macam lagi dengan Katie, maka aku akan kembali. Setelahnya, ibu masih menyuruh Glenn melakukan semua pekerjaan rumah, tapi Katie menjadi anaknya manis dengan membantu Glenn mengerjakannya. Dan untuk aku kembali tinggal di tempat ayah. Aku lebih sering ke sana untuk memeriksa Katie dan memberi ibu tumpangan ke toko kelontong. Dan Katie sering datang untuk acara barbeque dan memanjakan diri bersama Zara. Jadi pada akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan sekarang kami adalah satu keluarga besar yang gila. Tapi, selama semua orang bahagia dan tak berusaha mengganggu adik kecilku, maka tak masalah denganku. Aku tak pernah suka rumah sakit. Ya, aku ngerti tak ada seorang pun yang suka. Tapi disinilah aku duduk di ruang tunggu rumah sakit diam-diam mendoakan dia akan baik-baik saja. Ya ampun, aku gemetaran bagai anjing tua ditinggalkan di luar kedinginan. Aku tak bisa berpikir lurus. Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahuku dia akan baik-baik saja? Tiba-tiba, seorang dokter berwajah tegas muncul dan memberitahuku. Pak, operasinya lancar. Adik Anda akan baik-baik saja. Anda bisa pergi dan menemuinya sekarang. Aku tak tahu apakah harus menangis lega atau harus kabur karena ketakutan. Akhirnya, aku tetap pergi menemuinya. Dia membuka matanya, kemudian memandangku lama, dan dengan suara grogi mengatakan, "Siapa kamu?" Aku paham. Tampilanku membuat orang terganggu. Aku tak tampan dan bekas luka parut ini tentunya tak mendukung. Tapi orang akan selalu menghakimi. Mungkin mereka berhenti untuk bicara denganku. Maka bisa kujelaskan pada mereka kalau aku ini veteran militer yang mendapat luka parut itu karena kecelakaan saat latihan. Latihan yang kulakukan supaya aku bisa berjuang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, itu cerita untuk di lain hari. Sekarang, bicara soal gadis di rumah sakit itu, biar kulanjutkan ceritaku. Sebenarnya, itu bermula dengan shift soreku sebagai supir pengantar. Aku sedang bersenandung mengikuti radio saat gadis ini keluar entah dari mana dan langsung berlari ke tengah jalan. Kuinjak rem, tapi sudah terlambat. Ku dengar bunyi benturan. Dia terkapar lemas di sana, sungguh mengerikan. Untuk sesaat kupikir dia sudah mati dan aku selalu takut memeriksanya. Langsung terbesit di benakku pikiran untuk meninggalkannya. Tapi tidak, aku tak mungkin setega itu, jadi aku lari memeriksa denyut nadinya. Phew, dia masih hidup. Ku telepon ambulan dan memberitahu dia bantuan akan segera datang. Di rumah sakit, dokter berkata dia butuh operasi darurat. Tapi mereka perlu izin keluarga terlebih dahulu. Gadis ini tak punya identitas atau apapun padanya. Aku harus bagaimana? Aku tak bisa duduk begitu saja di sana dan menunggunya mati. Jadi aku berseru. Aku memberi izinku. Aku kakak laki-lakinya. Saat gadis itu bertanya siapa aku, nah aku tak tahu bagaimana harus menjawab. Dokter menyimpulkan kalau dia pasti mengalami hilang ingatan. Jadi, siapa kamu? Gadis itu bertanya lagi padaku. Aku tak mungkin mengubah ceritaku sekarang, tapi aku menjawab. Aku Kelvin, kakakmu. Oh, hai Kelvin. Aku minta maaf, aku tak ingat padamu. Gadis ini kelihatannya baik. Aku langsung merasa nyaman dengannya. Hanya ada aku dan anjingku Buster selama entah berapa tahun lamanya.
Gadis-gadis biasanya melihatku sekali saja lalu kabur secepat sepatu hak tinggi mereka bisa berlari. Tapi gadis ini tak melihatku seperti mereka. Para dokter bertanya padaku siapa namanya. Jadi ku katakan Alice. Itu adalah nama ibuku. Sebelum aku sadar apa yang kulakukan, ku gunakan tabunganku untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kemudian aku menjenguknya setiap hari. Kukira dia akan bertanya padaku tentang keluarganya, teman-temannya, entahlah, semuanya. Tapi tidak, dia hanya suka mendengarku mengoceh kebanyakan soal Buster. Saat dia sudah siap untuk keluar dari rumah sakit, aku membawanya kembali ke rumahku. Kusiapkan kamar tamu dan membeli beberapa spray baru, meletakkan pakaian di kasur, dan meletakkan bunga di dalam untuk ruangannya terlihat bagus. Alice sepertinya menyukainya, dia tersenyum, dan mengatakan aku baik sekali lalu memelukku. Aku bertaruh aku memerah seperti buah bit. Kutinggalkan dia untuk bersiap, kemudian aku mulai menyiapkan makan malam. Dia turun ke bawah mengenakan gaun yang kubeli di mall untuknya, dan pikirku, dia bagai lukisan. Aku membuat alasan pergi membuatkannya minum, jadi dia tak akan lihat betapa linglungnya aku. Kukira dia akan bertanya hal-hal tentang hidupnya, tapi tidak, tak satu pertanyaan pun. Jadi kuputuskan untuk cerita saja padanya. Maksudku, sudah kuhabiskan berhari-hari mengarang latar belakang cerita, jadi kusampaikan saja padanya. Hanya ada kau dan aku, dan sudah begitu sejak lama. Orang tua kita sudah meninggal beberapa tahun lalu, ibu kita, dia juga bernama Alice. Oh, itu nama yang indah, dia balas bergumam. Apa aku mirip dengannya? Ya, rambutmu seperti miliknya. Ku katakan padanya beberapa hal lain seperti bagaimana dia putus dengan pacarnya dan pisah rumah saat ini. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi sepertinya dia meresapi kata-kataku dan mendapatkan penghiburan karenanya. Hari berikutnya semuanya berubah dan Alice mulai lakukan hal-hal yang aneh. Aku turun ke bawah pagi-pagi sekali, mendapatinya sudah mengosongkan semua lemari dapurku dan menggosoknya hingga bersih. Saat aku tanya apa yang sedang dilakukannya, dia acuhkan aku dan terus saja melanjutkan, seolah dia berada dalam dunianya sendiri dan tak bisa mendengarku sama sekali. Ku yakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanya caranya untuk menyesuaikan diri dengan semuanya. Jadi kemudian perilaku aneh itu berlanjut. Saat seorang kurir mengetuk pintu, dia melompat ke belakang sofa. Setelahnya aku bertanya padanya, ada apa? Tapi kemudian dia bilang dia hanya mencari anting yang hilang. Di lain waktu, aku sedang menunggu acara TV kesukaanku mulai dan kami berdua ngobrol di sofa. Tapi tiba-tiba dia meraih remote TV, mematikannya, lalu keluar ruangan dengan membawa remote-nya. Itu normal, ya kan? Dia telah menghadapi banyak hal. Mungkin ini adalah tahapan pemulihannya. Hampir setiap saat dia itu gadis yang manis dan menyenangkan. Dia selalu siapkan makanan dan cemilan untuk dibawa ke tempat kerja, dan dia membuat gaduh dengan Buster. Oke, jadi dia masih melakukan ritual membersihkan lemari setiap pagi, tapi kan kita semua punya kebiasaan aneh. Dengan adanya tambahan orang untuk dinafkahi, artinya jam kerjaku harus lebih panjang. Tapi aku tak keberatan sama sekali. Untuk sekali ini aku merasa punya tujuan. Dia membantuku temukan alasan untuk menjalani hidup lagi, bukan hanya sekedar ada. Aku sering membawa oleh-oleh untuknya seperti cookies atau pizza Hawaiian kesukaannya. Jika aku kerja shift malam, dia selalu terjaga menungguku. Membuatku sangat nyaman di dalam hati saat aku pulang ke rumah dan melihatnya duduk di sana dengan Buster. Aku tak punya uang tersisa di akhir bulan, tapi aku punya sesuatu yang lebih. Aku punya kebahagiaan. Aku menyukai gadis ini, lebih dari sekedar suka. Tapi tak bisa kuberitahukan ini padanya karena dia pikir aku ini kakaknya. Aku tahu aku harus memberitahu padanya kebenarannya, tapi tak tahu bagaimana cara melakukannya. Suatu pagi setelah dia selesai membersihkan lemari dan kami menikmati sarapan, aku memberitahunya tentang pekerjaan yang kulakukan, mengirim paket ke jalan Sherry Hill. Matanya melebar, kemudian dia bilang padaku ingin ikut juga. Ini aneh. Dia tak menunjukkan ketertarikan untuk meninggalkan rumah sebelumnya. Maksudku, dia menolak bahkan untuk mengajak Buster jalan-jalan, tapi aku setuju tanpa bertanya padanya. Ku bilang padanya untuk menunggu di kereta, sementara aku mengantar paket. Hanya saja saat aku kembali, dia tak ada di sana. Aku lari mengitari blok mencarinya, tapi kemudian kulihat kerumunan dan sepertinya ada kecelakaan mobil. Wajahku pucat, ku berlari secepat mungkin untuk melihat siapa korbannya, dan untungnya itu bukan dia. Aku terus mencari dan akhirnya aku temukan dia. Dia duduk di pinggir jalan dengan kepalanya terapit kedua tangannya. Dia menangis. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya. Dia mungkin terlalu takut menyaksikan kecelakaan mengerikan itu. Kemudian, saat dia sudah siap, aku membawanya pulang. Keesokan harinya aku turun ke bawah menduga akan melihatnya membersihkan lemari, tapi dia tak ada di sana. Aku membuatkannya roti bakar dan kopi lalu membawanya ke kamarnya. Dia membuka pintu, melotot padaku lalu berkata, "Aku ingat semuanya. Aku tahu kau bukan kakakku. Alice, aku meminta maaf. Aku hanya ingin membantumu." Dia berteriak padaku. Namaku bahkan bukan Alice. Kemudian dia berlalu pergi melewatiku.
Aku mengejarnya dan mendengar suara pintu dibanting, dia sudah pergi. Jadi itulah, aku kembali ke kehidupanku yang sepi dan menyedihkan. Setiap kali sepulang kerja, aku pulang melihat tak seorang pun menungguku. Tak ada masakan hangat, tak ada canda tawa, tak ada apapun kecuali rumah yang kosong. 3 bulan berlalu, dan suatu hari aku sedang mengantar beberapa kardus ke seorang pria kaya pemilik toko. Kardus-kardus itu sangat berat, dan salah satunya terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Pria pemilik toko itu mulai memakiku. Idiot kau, aku tak membayarmu supaya ceroboh. Tapi aku bisa berharap apa? Kau bahkan tak bisa menjaga wajahmu sendiri. Aku tak berkata apapun, sebaliknya aku menunduk ke arah kakiku. Kemudian ku dengar langkah kaki. Jadi aku mendongak ke atas dan disitulah dia, itu Alice. Oh tidak, aku tak mau dia melihatku dicaci maki seperti ini. Tiba-tiba dia berteriak ke pria itu. Hei, hanya karena kamu punya uang, tak berarti kamu bisa ngomong sembarangan ke orang lain. Minta maaf padanya atau tak akan kubiarkan. Pria itu mencibir dan menyuruhnya pergi. Aku tak bisa berurusan dengan hal ini, jadi aku beranjak pergi, tapi Alice bergegas mengejarku dan memanggilku. Tolong Kelvin, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Aku berhenti berjalan, dan itulah saat dia menceritakan padaku semuanya. Ternyata dia tak pernah kehilangan ingatannya. Dia berpura-pura karena dia ingin kabur dari kehidupannya yang menyedihkan. Suaminya adalah pria jahat yang selingkuh darinya, memukulinya, dan mengontrolnya. Dia presenter TV yang terkenal. Itulah kenapa dia mematikan TV waktu itu, karena dia akan melihatnya di sana. Dia sembunyi dari Bel karena dia ketakutan kalau itu adalah suaminya. Dan dia rapikan lemari setiap pagi karena kebiasaan. Karena jika dia tidak melakukannya di rumah, suaminya akan memukulinya. Apa? Ini gila. Aku butuh jawaban. Jadi aku bertanya padanya, jadi kamu pura-pura mendapatkan kembali ingatanmu? Dan tangisan itu semua hanyalah kebohongan? Kelvin, aku sangat menyesal. Aku tahu aku tak bisa menyeretmu masuk ke kehidupan pribadiku lagi. Aku dulu tinggal di Jalan Sherry Hill. Itulah kenapa aku ikut denganmu. Dan akhirnya tahu suamiku mengira aku sudah mati, jadi dia menikahi wanita lain. Aku membuatnya menandatangani surat perceraian dan membebaskan aku. Aku juga membuatnya memberiku sejumlah uang, kalau tidak, aku akan hancurkan karirnya yang berharga. Kemudian dia memberiku sejumlah uang dan mengatakan itu untuk menutup biaya saat dia tinggal denganku. Dan dia juga akan mengirimiku uang untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kami berpelukan dan aku menangis seperti bayi. Ya ampun, ini sungguh berlebihan untukku. Tapi kemudian yang mengejutkan, dia tersenyum lebar lalu menjabat tanganku dan berkata, Hei, aku Julia. Senang berkenalan denganmu. Jadi, setelah itu, berkat mantannya, Julia mampu membeli rumah kecil yang indah. Sebenarnya, aku membantunya merenovasinya. Kami akhirnya jadi teman baik. Sejujurnya, memandangnya saja membuat perutku geli. Aku sangat mencintainya. Aku tahu aku perlu memberitahunya. Hidup terlalu singkat untuk tak lakukan itu. Jika dia bilang tidak, ya paling tidak aku masih dapat persahabatan darinya, iya kan? Aku mungkin tak bertambang model, tapi aku orang baik. Julia mengajariku sadar hal itu. Kuharap dia berkata ya, tapi apapun yang akan terjadi, terjadilah. Doakan aku berhasil.